Kali ini kita bahas drama Korea berjudul Mr. Sunshine. Kisah cinta wanita bangsawan dan budak miskin. Cerita diawali kedua prajurit Amerika yang dipanggil oleh Gedung Putih untuk mendapatkan promosi setelah kesuksesannya melebarkan perbatasan Amerika yang sedang berperang dengan Spanyol. Mereka mendapatkan tugas baru di wilayah Joseon. Set off to Choso. Yes, sir. Is Chosun good news? Walau Kapten Choi terlahir di Korea, namun dia tak mengakui bahwa tanah airnya adalah Korea. Mereka pun mempersiapkan segalanya. Di sebuah kerajaan di tahun 1871 di saat rejim Gojong berkuasa. 5 unit kapal perang Amerika berada di pesisir pantai Ganghwa. Pemerintah Amerika menuduh kerajaan telah membakar 1 unit kapalnya di tahun 1866 di kota Pyongyang. Sehingga hubungan kedua negara jadi bermusuhan. Tapi kini mereka ingin memperbaiki hubungan diplomatik dengan kerajaan. Para menteri menyarankan raja menolak permintaan damainya. Raja yang mendengar saran menteri meminta tambahan pasukan dan senjata untuk ditempatkan di pesisir pantai Ganghwa. Di tempat lain, seseorang bernama Sehun yang kucing dapur tak boleh melihat cewek cantik. Selain ambisinya menjadi hakim, dia meminta bangsawan untuk mencarikan pelayan yang cantik untuknya. Tak peduli walau sudah bersuami. Kalau perlu, sikirkan saja suaminya. Aja gile, gokil. Permintaan ini didengar seorang ahjusi yang bekerja di rumah bangsawan dan memiliki istri cantik. Karena takut istrinya diambil Sehun, mereka pun kabur dari rumah. Tapi apes mereka tertangkap. Seorang bocah bernama Eugene alias Choi tak tega melihat orang tuanya sedang dianiaya. Dia berusaha melawan. Tapi tentulah itu hanya sebuah kesia-siaan. Tak tega melihat suaminya akan dibunuh, membuat istrinya nekat menyandera Bu Yun yang sedang hamil. Dia mantu si kakek bangsawan. Setelah mengambil kalung milik Yun, sambil memberikan kalung Bu Yun, menyuruh anaknya kabur. Walau ragu, akhirnya si Eugene pun kabur. Setelah kepergiannya, ayahnya dibunuh dan ibunya bunuh diri dengan nyemplung ke sumur. Waduh, kasihan ye. Bangsawan tua menyuruh centengnya untuk segera menangkap Eugene. Pelarian Eugene terus mendapat pengejaran dari para centeng. Hingga akhirnya Eugene tiba di sebuah rumah milik Eun San. Saking laparnya, setelah tak makan kali ye, dia main sikat aja tuh makanan Pak Eun Sang yang tergeletak di depan rumahnya. Eun San seorang pengrajin keramik. Dia menolak saat Eugene memberikan kalung yang diberi ibunya. Di pesisir pantai, prajurit kerajaan Joseon sedang berperang dengan tentara Amerika. Mereka pantang menyerah guna mempertahankan tanah airnya. Dalam kondisi kekalahan, Senggu mengajak ayahnya untuk meninggalkan benteng tapi ditolaknya. Hingga ayahnya tewas tertembak. Senggu mengetahui bahwa seseorang bernama Wan Ik adalah seorang pengkhianat dan kemenangan Amerika dalam pertempuran itu tak lepas dari perannya. Berita kekalahan pasukannya sampai juga di kerajaan. Mereka menangkap 20 tawanan. Namun penasehat kerajaan tetap tak ingin berdamai dengan Amerika. United States of America is a righteous country. Melihat para wartawan begitu setia pada negaranya, maka atas nama pemerintah Amerika Serikat membebaskan mereka untuk dikembalikan ke Joseon. Keputusan ini membuat Wan Ik kecewa dan dia membelot ke Kaisar Jepang. Setelah dibebaskan, dalam kesedihan Senggu menguburkan ayahnya. Eun San mengobati luka-luka Senggu yang terdapat pada dirinya. Sesampainya di rumah, Eun San masih melihat keberadaan Eugene di rumahnya dengan alasan tak memiliki tempat tujuan. Tak diduga saat itu kemunculan misionaris orang Amerika bernama Joseph menemui Eun San. Saat itulah Eugene dititipkannya untuk dibawa ke Amerika.
Mereka menaruh Eugene dalam peti. Hingga akhirnya sampailah si Eugene di Amerika. Lagi-lagi si bule merasa keberatan jika bocah itu mengikutinya terus. 야, 너 왜 따라와? 그것이 없습니다. 뭐? Tinggal di Amerika tak membuat hidupnya damai, karena saat itu orang-orang sipit dimusuhi oleh orang Amerika. Dia selalu dirundung saat bertemu mereka. Hingga suatu hari, Eugene melihat prajurit Amerika berkulit hitam melintas di depannya. Dia berpikir jika bangsa mana saja boleh menjadi prajurit Amerika, dan berniat untuk menjadi tentara Amerika sambil memotong rambutnya. Di Jepang, rencana pemberontakan mereka terhadap kaisar terbongkar karena ulah Wan Ik. Dia bertanya tentang keberadaan Sang Wan yang juga suaminya. Sebelum pergi, ibunya bernama Hejin menitipkan bayinya pada Song Yong sambil memberikan foto pernikahan orang tua si bayi untuk dibawa ke Korea. Wan Ik membawa pasukan untuk menangkap mereka, tapi hanya Hejin yang menghadapinya. Dengan berani, Hejin menembak para prajurit itu. Di tempat lain, suaminya Sang Wan tewas ditembak. 부끄러운 아버지로. Walau akhirnya, Hejin pun tewas tertembak. Malam itu, bayi Hejin pun selamat diterima kakeknya dan memberitahukan kemungkinan kedua orang tua si bayi tewas dibunuh Jepang. Tahun 1894, reformasi Joseon baru dilaksanakan. Berita di desa memberitahukan bahwa perbudakan telah dihapuskan. 일로 필요한 시설이 뭐야? Seorang wanita bernama Aesun menyerahkan koleksi surat kabar milik Aesin kepada kakeknya. Hal ini membuat si kakek marah karena melarang Aesin untuk membaca koran. Sebagai hukumannya, sang kakek memberikan hukuman pada cucunya Aesin guna menyalin naskah miliknya. Kakek benar-benar mengekang cucunya termasuk melarang bekerja di kerajaan. Lebih baik dia diam di rumah saja. Keputusan ini ditentang Aesin, menurutnya wanita dapat berpartisipasi dalam pemerintahan. Kakek yang tak dapat lagi mencegah keinginan Aesin, dia meminta Senggu untuk mengajari cucunya menembak untuk melindungi diri. 그 모든 시간을 지나갈 모양이지. Alasan mengekang si kakek, dia sudah kehilangan dua putranya tewas untuk membela tanah airnya. Kini si kakek tak mau harus kehilangan cucunya juga. Singkat cerita, Senggu, orang kepercayaan si kakek, membawa Aesin ke bukit untuk berlatih menembak. Tahun 1898, peperangan El Caney antara Amerika dan Spanyol berlangsung, di mana Eugene dapat menyelamatkan atasannya bernama Kyle. Kini mereka berdua akan bertugas di Pulau Ganghwa di mana Eugene berasal. Kyle menunjukkan foto Logan Taylor, seorang agen pengkhianat yang beroperasi di Korea yang menjadi mata-mata Jepang. Ulahnya merugikan Amerika. Kini tugas membunuh Logan diserahkan pada Eugene. Saat tiba di Korea, Eugene berhasil mendekati Logan dan sedang bertemu dengan seseorang. Dia hanya menguping pembicaraan mereka. Pada pertemuan berikut, Logan menjadi target Aesin yang juga akan membunuhnya. Saat malam eksekusi dilakukan, Eugene dan Aesin sama-sama menargetkan Logan. Tapi senapan Choi lebih dulu ditembakkan. Mereka berdua terkejut karena tak saling mengenal. Tembakannya membuat Aesin panik karena dia yang diketahui berada di atas atap, sehingga jadi sasaran empuk untuk dibunuh. Aksi Aesin membuat Eugene penasaran. Dia pun mengejarnya. Tapi saat mereka berpapasan, mereka pun saling memandang. Dan keduanya menghilang di telan malam. Setelah berganti pakaian, mereka pun kembali bertemu. Tapi Eugene lebih memilih kabur. Para samurai masih terus mencari penembak misterius. Eugene menampakkan kembali wajahnya di hadapan Aesin. Dia mengetahui jika Eugene orang asing. Itu terlihat dari cara bicara dan penampilannya. 희귀한 의복, 길을 잃었다니 살펴주고. Aesin meminta pengawalnya untuk mengantarkan Eugene, sementara dirinya menaiki tandu. Melihat dari pelayanannya, Eugene menyadari bahwa wanita itu kaum bangsawan. Guansu meremehkan Eugene saat menemuinya.
Namun setelah membaca dokumen yang dibawanya, dia terkejut dan menghormatinya. Duta besar menghadiri pemakaman Logan. 조선 조정의 외부 대신 이세곤 부인 옆에 계신 분이 우리 Dengan diantar Guangsu, dia menghadiri pemakaman dan dia menjelaskan satu persatu siapa orang-orang yang hadir di sana. 합쳐서 총 227명입니다. Godong Mae mengirim anak buahnya untuk menggeledah rumah Logan di saat keluarganya menghadiri pemakaman. Sayangnya tak mendapatkan dokumen yang dicarinya. Targeted at foreigners have left for the safety of my fellow countrymen. Duta besar Amerika bernama Allen meminta izin raja agar dapat menempatkan pasukannya di Joseon. Alasannya, kehadiran orang asing mulai terancam. Namun Raja Gojong tidak terkesan dengan saran tersebut, dia menolak dan mengusirnya. What? Aisin memberitahukan Senggo jika semalam ada penembak lain yang menargetkan Logan. Dia bertanya-tanya apakah penembak itu adalah sekutunya. Senggo memperingatkan untuk tidak mempercayai siapapun. 수상한 자요? 아니, 진짜 못 봤어. Di bagian lain, Choi menginterogasi penduduk setempat guna mencari tahu siapa penembak misterius yang ditemuinya semalam. Seorang ahjuma mengatakan bahwa dia melihat Aisin. Guangsu akan mengundang wanita bangsawan untuk bertemu. Aisin berjanji akan menemuinya esok dengan syarat tak memberitahukan kakeknya. 모레는 어떤가? 하룻밤 새우값이 얼마냐? 이거 놓으십시오. 나으리. Di hotel, seorang pria Jepang berbuat kasar pada pelayan. Merasa tak dihargai, Hena pemilik hotel memecahkan piring dan memperingatkannya, hingga membuat pria Jepang itu pergi ketakutan. Pelayan merasa tersanjung karena dibela oleh bosnya. Hena menyuruhnya untuk menggigit pria iseng daripada menangis. Aduh, ayah baik. 울기보단 물기를 택하렴. 다이앤 모조아케 고자이마센. Hena meminta maaf atas keributan tersebut. Insiden ini disaksikan juga oleh Eugene yang memang menginap di hotelnya. Dia terkejut bahwa orang Amerika yang tinggal di kamar 304 itu ternyata orang Korea. Dong Mae tiba di saat Eugene pergi. Rupanya Dong Mae adalah para samurai yang mengamankan hotelnya. Dong Mae memberitahukan bahwa ia tidak menemukan dokumen apapun di rumah Logan. 말씀드리지 않았습니까? 정말 Eugene terpaku ketika melihat Aisun datang dengan tandunya. Guangsu bergegas menyambutnya. Eugene bertanya tentang penembakan malam sebelumnya, tapi si Aisin berpura-pura tak mengetahuinya. Dia juga menolak untuk membantu prajurit Amerika. 그래서 도움을 청한 거야. 도울 생각 없어. Keterangan Aisin membuat Eugene penasaran. Mereka pun sama-sama meletakkan tangannya di depan muka masing-masing sehingga dapat mengira-ngira wajah yang dilihatnya semalam. Menyadari bahwa mereka berdua berada di tempat yang sama, Eugene menanyakan apakah kini mereka bersekutu. 그러는 귀하는 정체가 뭐요? Dengan berlagak pilon, Aisin tak memahami maksud pertanyaannya. 듯한데. 여기서 질문. Saat dia melihat Aisin pergi dengan tandunya, Eugene bertanya kepada Guangso mengapa semua orang mengenalnya. 애기씨의 조부이신 사자 홍차 대감마님께서는 Guangso menjelaskan bahwa Aisin adalah cucu bungsu dari Menteri Go berpangkat tinggi. 물정은 모르셔서 한성밭 Kakeknya adalah guru Raja Gojong dan pejabat pemerintah yang tidak korup. Dia bahkan membuka rumahnya setahun sekali selama rakyat kelaparan untuk memberi makan masyarakat. Itulah sebabnya mengapa orang Joseon mengenal Aisin dan berusaha melindungi wanita bangsawan cantik dan lugu itu. 말을 걸려면 Di masa lalu Dong Mae muda dan ibunya berlutut menuntut gajinya yang belum dibayar. 손 그대로 Namun malah hinaan dan penganiayaan yang didapatnya. Bahkan ketika ibunya diperkosa di sebuah gudang, Dong Mae muda tak dapat menolong ibunya. Sementara ayahnya pun tak peduli apa yang terjadi pada istrinya. Hingga akhirnya ibunya mengusir dan melukai keningnya dengan pisau. Rupanya ibunya baru saja membunuh pemerkosa itu sebelum mengusirnya. Sejak itu, Dong Mae tumbuh menjadi seorang pembunuh tanpa ampun bersama para pengikutnya. Rasa dendamnya selama ini dia balaskan dengan menemui kembali ketiga wanita yang pernah menganiaya mereka. Dia membunuh kedua wanita itu dan membuat cacat salah satu ahjuma. Dan melanjutkan dengan membakar rumahnya. Dong Mae memperhatikan Aisin yang sedang berdiri tak jauh dari hadapannya. Dia mendengar dua pria Jepang sedang merendahkan Aisin. Tak terima dengan hinaannya, Dong Mae langsung saja menghabisinya.
Saat asik ngobrol, tiba-tiba kaki tangan Dong Mai menangkap Guangzhou. Eugene yang menguntitnya membuat mereka jadi marah dan mencabut pedangnya. Tapi Eugene tak mau kalah, dia juga mengeluarkan pistolnya, sehingga Guangzhou pun dibebaskan. Karena penasaran, Eugene malah meminta Guangzhou untuk mengantarkan ke markas Dong Mai. Warga kampung merasa resah jika kelompok Dong Mai sudah bertingkah. Setelah Dong Mai muncul, Eugene memperkenalkan dirinya. 미 공사관 영사대리 유진 초이요. Dong Mai menjelaskan bahwa kliennya logam belum membayar upah pengawalannya karena mati tertembak. Itu sebabnya mengapa dia membutuhkan penerjemah bahasa untuk menuliskan surat tagihan pada kliennya tersebut. 알렌 공사 댁에 머물면서부터 Di hotel, Eugene membakar foto Logan. Karena mereka khawatir dengan kekuasaan Jepang yang merajalela, Raja Gojong mengizinkan pasukan Amerika untuk menempatkannya di Joseon. Dan dia memerintahkan menteri untuk terus mencari dokumen Logan. 공사님 운산 광산에서 돌아오시는데 Eugene kembali ke sungai di tepi penginapan. Rupanya waktu yang sama, Aisin juga akan menggunakan perahu tersebut. Akhirnya, Choi mendayung perahu sepanjang sungai, dan mereka sama-sama pergi untuk membeli porselen keramik. Di bagian lain, Ensan mengagumi karya porselen muridnya. Dia jadi marah karena saran muridnya agar guru tak menjual pecahan keramik karena akan menurunkan kredibilitasnya. Itu 반말이야 itu. Sesampainya di lokasi, Ensan menyapa Aisin dengan akrab dan bertanya siapa pria Joseon yang kebule-bulean ini. Eugene tersenyum dan berbicara pada Ensan dengan nada akrab, yang tentu membuat si Ensan terheran. 나도 초면에 이런 쉰소리 하는 놈 Karena Eugene tak membuka jati dirinya, sehingga Ensan salah paham dan marah-marah padanya. 족보가 그렇지가 않습니다요. Melihat peti-peti itu, dia teringat masa lalunya saat bersembunyi. Mereka kembali ke perahu bersama Aisin dengan membawa setumpuk mangkuk pecah. Sesampainya di kamar hotel, Eugene mengenakan seragam militer, siap bergabung dengan pasukan Amerika yang telah tiba. Di tempat lain, Aisin naik kereta bersama para pelayannya. Namun mereka diganggu oleh sekelompok tentara Jepang yang menodongkan senapan padanya. Tapi hal ini tak membuat Aisin ciut. Tak diduga dengan kemahirannya menggunakan senapan, membuat Aisin dapat membuat tentara Jepang itu ketakutan. 어딜 쏘면 죽는 것이냐? Mungkin juga dia ngompol kali ya. Tiba-tiba orang misterius dengan suara familiar menyuruhnya untuk tak bermain-main dengan senapan tersebut. Dia mengenali suara ini sebagai Senggu dan mencoba mengikutinya. Namun perhatiannya beralih ke barisan tentara Amerika yang memasuki kereta. Aisin menyaksikan pemandangan aneh ini dan bertanya-tanya bagaimana tentara Amerika bisa sampai di tanah Joseon. Begitu kereta tiba di tempat tujuan, para penumpang langsung digeledah tentara Amerika di bawah todongan senjata. Hal ini membuat mereka terkejut. Kemunculan Eugene di tempat tersebut menjelaskan bahwa seseorang telah mencuri senjata dari kereta. Jadi mereka menggeledah semua orang. Dia bertanya-tanya bagaimana orang Joseon berdiri dengan seragam Amerika. Dan Eugene menjelaskan bahwa dia orang Amerika. Aisin akhirnya menyadari identitas Eugene sebagai militer Amerika dan meminta pelayannya pergi untuk berbicara empat mata. 더 보태지 않아도 될 것 같소. 조선 땅에서 조선인을 겁박하는 것이요. Dia menanyakan Eugene tentang alasan sebenarnya dia membunuh Logan. Namun Eugene tak menjawabnya. Aisin yang berusaha mendekat Eugene mendapat todongan senapan dari prajurit. Eugene menjelaskan bahwa paket mereka robek dan satu senapan hilang. Dia memintanya agar tak menarik perhatian. Karena prajurit Amerika tak akan membedakan antara bangsawan dan budak. 나는 그의 이름조차 읽을 수 없. 적인가? 아군인가? Kedatangan Hena dapat mengakhiri ketegangan dengan Choi. Mereka pergi ke gerbong VVIP. Hena menjelaskan bahwa dia memiliki hotel dikarenakan warisan dari suaminya yang orang Jepang. Menurutnya, kalau orang barat itu lebih menyukai janda kembang. Waduh.
Choi curhat pada atasannya bahwa sejak dirinya tiba di Korea, dia belum mengetahui status keluarga bangsawan yang telah membunuh ayahnya. Karena jika dia menemuinya, pastilah akan membunuhnya. A good idea, but Ae-shin terkejut mengetahui Senggu yang telah mencuri senjata prajurit Amerika. Tapi sayang dia bukannya mencuri satu peti. Benar juga ya. Keberadaan Dong Mai yang sedang berbicara dengan Ae-shin membuat Haena menjelaskan pada Choi bahwa dia bekerja sebagai keamanan hotelnya. Ae-shin tak menganggap Dong Mai sebagai penjahat, tapi lebih menganggapnya sebagai pengkhianat sambil nyelonong masuk ke tandunya. Sesampainya di kamar, Choi terkejut melihat kamarnya berantakan. Dia teringat ucapan Guansu bahwa orang-orang Dong Mai yang selalu menggeledah rumah orang lain. Tak ragu-ragu, Choi menemui Dong Mai guna menanyakan siapa yang telah mengacak-ngacak kamarnya. Namun karena alibi Dong Mai kuat, sehingga Choi berusaha menahan diri. Tak biasanya si Dong Mai membeli permen. Rupanya dia teringat Ae-shin yang sedang mengemut permen tempo hari. Di masa lalu setelah Dong Mai diusir oleh ibunya, tandu yang membawa Ae-shin berhenti tepat di hadapannya. Dikarenakan ada keributan sehingga para pengawal menyuruhnya untuk menunggu. Ae-shin yang peduli pada Dong Mai mengajaknya naik dalam tandu agar tak ikut ditangkap. 지금부터 기억해내야 하는 건 얼굴입니다, 얼굴. Investigasi pencarian senapan terus dilakukan. 믿지 않는 사람들을 목격한 바가 없어. 범이 필요한가 보. Ulah prajurit Jepang tak henti-hentinya, mereka bahkan merampok uang milik bocah, sehingga temannya melakukan perlawanan. Kemunculan Choi dapat membantu bocah tersebut dan dapat memberikan bogem mentah pada prajurit Jepang. Choi mulai menyelidiki keluarga bangsawan yang telah membunuh ayahnya. Sesampainya di rumah bangsawan, Choi mendapati kabar bahwa si ahjusi bangsawan telah meninggal 10 tahun lalu karena sakit. Dia hanya dapat melihat bekas luka di leher saat ibunya menyanderanya. Setelah memberikan kalung miliknya, membuat Bu Yun terkejut. Dia menyadari bahwa pria misterius itu adalah bocah budak yang dulu kabur dari tempat tersebut. Sambil menodongkan pistolnya, dia menanyakan di mana makam orang tuanya. Di tempat lain, seorang pria bernama Hisung dengan membawa bunga baru saja datang menemui Ae-shin. Dia adalah tunangannya. Choi mengancam agar jasad keluarganya ditemukan dan melaporkannya ke legasi Amerika. Mereka terkejut setelah Choi menjelaskan bahwa dia bagian dari marinir Amerika. Di tempat lain, Ae-shin tak bahagia dengan kedatangan tunangannya dari Jepang karena menurutnya pria itu letoy dan tak macho. Dong Mai terus mencari tahu tentang Ae-shin. Dengan datangnya orang-orang Jepang ke Joseon membuat Dong Mai jadi kesal. Dia melabrak orang-orang Jepang yang ditemuinya. Rupanya Hisung adalah anak dari Pak Kim dan Yun, di mana keluarga itu yang membunuh orang tua Choi. Pak Kim tak terima jika bekas budaknya menodongkan pistol padanya. Hisung merasa kecewa karena tak disambut baik oleh Ae-shin. Begitu juga dengan Ae-shin yang tak mau menerima pernikahan dengannya. Dia berharap pertunangannya ini segera dibatalkan. Hisung yang sedang jalan-jalan di pasar tak sengaja bertemu dengan ibunya. Padahal ibunya baru saja mengirimkan telegram untuknya. Sang ibu melarang anaknya untuk pulang ke rumah, bahkan menyuruhnya kembali ke Tokyo. Tapi dia menolaknya. Dia tak paham jika keluarga itu sedang di bawah ancaman Choi. Ae-shin bertemu dengan Hisung dan memutuskan pertunangan mereka. Dengan munculnya Choi, kesempatan itu dimanfaatkan Ae-shin berpura-pura dipanggil oleh legasi Amerika sehingga dapat pergi dari hotel tersebut. Karena Choi tak mengerti sandiwara yang sedang diperankan Ae-shin, dia pun nyelonong aja deh. Dong Mai yang memang kaki tangan orang Jepang memberitahukan Hayashi bahwa mereka belum mendapatkan dokumen milik Logan. Dia mengingatkan agar tak berkomplot dengan One X, orang pengkhianat Korea yang kini bergabung dengan Jepang. Kedatangan One X disambut oleh Dong Mai. Di tempat lain, Eun-san mencurigai Choi bahwa dialah yang menyimpan dokumen milik Logan. Setelah menggeledah kamarnya, dia hanya menemukan kalung yang pernah diberikan padanya. Kini dia menyadari jika Choi adalah bocah kecil yang dulu pernah ditolongnya. Dia tertawa bahagia karena bocah itu berhasil hidup di Amerika.
Pasukan Jepang berlatih intensif guna menghadapi pasukan Amerika di bawah pimpinan Shuda si botak yang koplak. Mereka mendatangi markas Amerika hingga membuat ketegangan. Dia menuntut agar Choi diperiksa karena telah menciderai prajurit kaisar. 今はアメリカに宣戦布告をした。 Choi tak enak hati karena atasannya selalu menanyakan senjata yang hilang tak kunjung ditemukan. 방포술 안에도 있어. 물론 나중에 조립도 탐색. Di tempat lain setelah mempelajari senapan Amerika, kini Senggu berencana untuk mengembalikannya. Keberadaan Aisin di bukit diketahui oleh Choi di mana dia sedang mencari senapan yang hilang. Tentu saja hal ini mengundang kecurigaan bagaimana mungkin seorang cewek cantik berada di tempat seperti itu. Choi menjelaskan bahwa dia menunda-nunda penangkapan pada Aisin. Itu sebabnya dia tidak mencari senjata yang hilang. Tapi karena ada tekanan dari atasannya, kini dia terpaksa harus mencarinya. Dia meminta Aisin agar menjadi bangsawan saja dan tak berada di tempat seperti ini. Karena nanti pasukannya yang akan menyerbu tempat tersebut. 500년을 이어져온 나라요. 또 겪었어. 그럴 때만 다음엔 알아서 가. Aisin menjelaskan bahwa sejarah 500 tahun Korea selalu diserang oleh Cina, Rusia, bahkan Jepang, dan kini Amerika. Masa-masa itu selalu ada para pejuang Korea untuk mempertahankan tanah airnya. Itu sebabnya kini dia tak bisa tinggal diam. Setelah pertemuan itu, membuat Choi selalu terngiang-ngiang dengan ucapan Aisin. Kedatangan Aisin ke tempat itu membuat Dong Mai gelisah. Dia selalu perhatian padanya sejak ditolongnya di masa lalu. Kemunculan Bibi Haman melihat ada Dong Mai mengejutkannya. Sehingga dia menjatuhkan peralatan lukis. Mengetahui Aisin merapikan alat-alat tersebut, membuat Dong Mai mengikutinya. Entah apa maksudnya si Dong Mai menarik rok Aisin. Choi kembali menemui rumah bangsawan. Kali ini dia menanyakan para pengawalnya di mana jasad orang tuanya dikuburkan. 부모를 버리고. Di tempat lain, Aisin tak sudi memakai kembali roknya yang telah dipegang oleh Dong Mai. Dia menyuruh Bihaman untuk membuangnya. Awalnya, Hisung ingin membuat kejutan dengan kedatangannya di rumah orang tuanya. Tapi malah didamprot orang tuanya karena waktu kedatangannya tak pas. Dengan diantar ahjusi bekas pengawal keluarga bangsawan, Choi akhirnya dapat menemukan makam orang tuanya. Di sana dia bertemu dengan Senggu dan meminta sisa araknya. Karena sudah terjadi 30 tahun lalu, si ahjusi tak tahu pasti di mana letak kuburannya. Tentu membuat Choi jadi marah karena tak merawat makam orang tuanya. Ahjusi menjelaskan bahwa dia tak mungkin datang ke tempat itu, apalagi statusnya sebagai budak. Hanya bekerjalah yang dapat dilakukannya. Dia memohon agar Yujin dapat memaafkannya. Selesai berziarah, Choi menemui kembali Senggu. Selain memberikan botol araknya, dia pun memberikan bunga pada makam ayahnya. Senggu menceritakan bahwa itu makam ayahnya yang tewas saat pertempuran Ganghwa. Makam ini tak hanya untuk pejuang Korea, tapi juga untuk mayat-mayat pasukan Amerika dan Jepang. Setelah Joseon kalah, beberapa tahun kemudian mereka memperkosa, merampok, dan membakar rumah-rumah di desa ini hingga rata. Choi juga menjelaskan bahwa dia anak seorang budak. Melihat penampilannya ini membuat Senggu terheran. Senggu meminta tolong Aisin untuk mengembalikan senapannya pada Choi. Choi memberitahukan atasannya bahwa Logan tak hanya merusak citra Amerika, tapi juga orang-orang Jepang mengawasinya. Pasti ada sesuatu yang disembunyikannya. Atasannya tak setuju jika mereka harus ikut campur mengenai hal tersebut, karena kasus Logan sudah ditutup. Kerajaan Joseon sedang digoyang isu bahwa kerajaan menyimpan dana rahasia di Bank Rusia Cina. Tapi hingga kini legasi Jepang belum mendapatkan bukti apapun. Isu ini membawa Wan Ik menemui raja. Choi harus terkejut mengetahui bahwa istri Logan harus tinggal di kantor legasi Amerika karena rumahnya telah dikontrak oleh Wan Ik. Istri Logan selalu memperlakukan warga pribumi orang-orang tak berharga. Dia selalu berbuat kasar pada siapa saja. Dong Mai dan Choi menemui Hisung di hotel. Mereka terkejut setelah Hena memberitahukan bahwa Hisung adalah tunangan Aisin.
Dengan mengendap-endap, Aesin berusaha mengembalikan senapan yang dititipkan Senggu. Tapi apa saat dia keluar dari tempat tersebut tertangkap basah Choi. Choi yang penasaran menanyakan status pertunangan Aesin dengan Haesung. Tapi Aesin tak menjawabnya. 진짜 궁금해서 물은 거란 뜻이야. 일행이 기다리고 있어 가야 하오. Esok paginya, Choi menemukan senapan yang sedang dicarinya terletak di atas meja kerjanya. Setelah dicoba, rupanya senjata itu rusak. Ternyata ada sesuatu komponennya yang tak terpasang sehabis Senggu membongkarnya. Setelah bertemu kembali dengan Choi, Ah Jusi menjelaskan pada istrinya. Rupanya istrinya masih menyimpan tusukan rambut milik mendiang ibunya. Selain itu, Ah Jusi itu menceritakan bahwa saat itu ada seseorang yang bersekongkol dengan Pak Kim untuk mendapatkan ibunya. Orang itu kini masih hidup nyaman. Dia bernama Lee Se-hun, seorang menteri luar negeri kerajaan. Orang inilah yang menyebabkan ayahnya dibunuh. Setelah mengetahui berita tersebut, membuat Choi mulai mengawasi kiprah Lee Se-hun. Saat bertemu di pasar, dia mempermalukan dirinya dengan kudanya. Sikapnya yang angkuh membuat warga Joseon senang karena dia kena batunya. Aksi Choi memperlakukan Menteri Sehyun tersebar luas. Kedatangan Haesung yang so akrab pada mereka membuat keduanya enak. 왜 자꾸 당신은 물에 빠지는 거야? 미국은 그저 관망할 뿐. Raja Godong sengaja memulangkan Wan-i ke Korea agar dia tak bisa berulah lagi, baik di Jepang ataupun di Joseon. Dia harus terus diawasi. Choi mendapatkan informasi tentang Dong Mae. Belum juga tuntas ceritanya, keburu si Haesung datang. Karena Haesung menceritakan akan mengunjungi orang tuanya, membuat Choi menyadari bahwa dia adalah anak Pak Kim. Tentu berita ini mengejutkannya. 낯짝도 반반하고 자네들이 놓친 노비가 Di tempat lain, Pak Kim marah kepada kedua bekas anteknya dikarenakan dia didatangi si Choi, si mantan budak yang mengancamnya. 유효하오 무엇이 말이오? 합시다. 일로 와. 신중했길 바라오. Karena sudah mengetahui identitas Choi yang sebenarnya, kini mereka pun bekerja sama. 마음에 들어. Merasa dipermalukan oleh bawahannya yang menyerbu markas prajurit Amerika, duta besar Jepang itu mengeksekusi bawahannya. Prajurit Amerika menangkap Ah Jusi yang menyelinap masuk ke markasnya. Rupanya dia membawa surat yang ditulis oleh Aesin. Namun Choi tak punya keberanian untuk membaca surat tersebut. Aesin kecele saat seorang bocah memberikan surat untuknya yang dikirimkan dari Haesung, tapi dia menolaknya. Mengetahui suratnya ditolak, Haesung merasa dunia ini mau runtuh saja. 자리도 비었고 잔도 비었군요. 약값이 필요합니다, 나으리. Pelayan hotel meminjam uang pada Dong Mae karena ibunya sakit. Dengan timbal balik dia memberikan informasi. Kini dia mengetahui bahwa ada surat dalam bahasa Inggris di dalam kamar Choi. Penasaran dengan cerita itu, membuat Dong Mae dan kaki tangannya menggeledah kamar Choi. Tapi mereka hanya menemukan surat pribadinya saja. 차이가 없습니다, 나. Karena ulah anak buah Dong Mae sehingga kotak musik mainannya rusak. Choi bertanya pada Hena di mana orang yang bisa memperbaiki kotak musik. Dia menyarankan untuk datang ke bengkel pandai besi. Sesampainya di lokasi, Choi malah menemukan komponen senjatanya yang rusak. Karena kesal, Aesin tak mendapat balasan suratnya sehingga dia menemuinya. Alasan Choi klasik bahwa dia tak dapat membaca suratnya. Merasa dipermainkan, Aesin merebut pistolnya. Choi terkejut mengetahui dia dapat menggunakan pistol itu. Suda terus saja berulah dengan mengganggu di tempat umum. Kali ini dia menyeret wanita Jepang yang bekerja sebagai penghibur yang diduga sebagai mata-mata yang bertukar informasi dengan tamu-tamu asingnya. Sehingga dia marah dan memukulnya. Dia bahkan tak sungkan-sungkan untuk menembak siapapun yang berusaha membantu wanita tersebut. Suara tembakan itu mengejutkan Choi dan Aesin. Walau telah dilarang oleh Choi untuk ikut campur dengan urusannya, tapi Aesin tetap ngeyel dan meminjam pistolnya. Aesin menembak Suda tapi tak sampai fatal. Dia masih ngoceh-ngoceh sambil menembakkan pistolnya. Choi merebut pistolnya dari Aesin dan bergegas menghampiri Suda. Dia menembakkan lengannya sendiri agar seolah-olah itu tembakan dari Suda. Hingga akhirnya polisi kerajaan datang ke TKP. Aesin masih mengingat di mana Choi menembak lengannya sendiri. Keduanya akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. 확실히 총솜씨도 애기시셨고요. 일전에 방을 뒤졌던 그 조선의 위안 Mendengar cerita dari wanita yang dianiaya,
Eunsan dan Senggu ingin menemuinya. Eunsan menceritakan masa lalunya di mana Choi saat itu menemuinya dan menceritakan bahwa ayahnya dibunuh dan ibunya nyemplung ke sumur. Senggu mengingatkan jika mereka saat ini menemui Choi, hal itu akan membuat mereka terjebak di antara kedua legasi Jepang dan Amerika. Dan ujung-ujungnya orang Joseon yang disalahkan. It's not completely guiltless. There are numerous witnesses, and there's no question. Untuk membebaskan anak buah mereka, keduanya pun menemui raja. Informasi yang diterima mereka saling bertentangan, di mana duta besar Jepang menyalahkan ulah Choi, dan sebaliknya. Tapi fakta di lapangan menurut raja bahwa 2 orang Joseon telah tewas akibat tembakan orang Jepang dalam kondisi mabuk. Raja memerintahkan menterinya untuk membebaskan Choi dan menghukum Suda sebagai pembunuh. Hisung menemui pelayannya guna menanyakan apa yang dirahasiakan orang tuanya. Si pelayan menjelaskan bahwa dia disuruh mencari budak yang pernah bekerja di rumahnya 30 tahun lalu. Ini dilakukan setelah ada tentara Amerika yang menemui ayahnya. Kini Hisung paham siapa tentara Amerika yang dimaksud yang berwajah seperti mereka. Namun dia heran mengapa yang dicarinya budak bukan dari bangsawan. Karena penasaran dengan cerita itu, membuat Hisung menemui Choi. Choi menjelaskan bahwa 30 tahun lalu, kakeknya mengatakan bahwa dosa orang tua akan dipikul oleh anaknya. Saat itu, Choi masih berumur 9 tahun dan Hisung masih berada di kandungan. Jadi jangan menghalangi urusan dengan orang tuanya. Pemilik bar ketakutan dengan tewasnya tentara Jepang, hingga dia mau menjual usahanya. Kini usahanya diambil alih Dong Mae. Lokasi bar itu tepat berada di depan kedutaan Amerika. Raja merasa resah setelah keributan antara tentara Amerika dan Jepang. Menteri menyarankan agar kerajaan memanggil tentara Amerika. Awalnya si raja tak yakin dengan hal itu. Namun setelah mengetahui bahwa tentara Amerika itu adalah orang Joseon, membuatnya terkejut. Mungkin dia pergi ke Amerika di usia yang sangat muda. Raja pun setuju untuk bertemu dengannya. Kakek Go sangat senang karena cucunya kini sudah dapat menggunakan senjata untuk melindungi dirinya. Dengan terbongkarnya identitas wanita penghibur bernama Soa, Senggu meminta tolong kakek Go untuk mengirimkannya kembali ke Shanghai. Selama ini agen mata-mata didanai oleh kakek Go, itu sebabnya dia nyesek karena menewaskan anaknya sendiri. Masalah menjadi kisruh karena Aisin ingin ikut setelah mengetahui rencana kepergian Senggu yang akan mengantar Soa ke Shanghai. Pada bagian lain, Raja menemui Choi dan menyanjungnya jika ada orang Korea sehebat dirinya. Dia memanggilnya guna meminta nasihat dari Choi tentang hubungan Amerika dan kerajaan Korea. Sayangnya, Choi menepis bahwa dia bukan warga Korea. Selain itu, dia bukan politikus tetapi tentara. Raja merasa kecewa karena Choi tak berniat membantunya. Selain dia juga berasal dari bangsa budak, dia pun menyuruhnya pergi. Menteri meminta maaf karena tak menyangka jika dia berasal dari budak. Raja sudah memahami bahwa Choi tak ingin membantunya. Isu tentang pertengkaran antara tentara Jepang dan Soa menjadi besar. Kini polisi kerajaan berusaha menangkap Soa. Begitu juga dengan duta besar Jepang yang meminta bantuan Dong Mae untuk menangkap Soa. Aksi Dong Mae guna menangkap Song-a pun dimulai. Dia mulai melakukan razia di atas kereta, hingga sampai ke pelabuhan Jemulpo di mana kapal akan pergi ke tujuan Shanghai. Saat kapal akan berangkat, Dong Mae tak menemukan orang yang dicari. Dia mulai menyadari bahwa rombongan yang berada di kereta tak seorang pun yang naik kapal. Mereka pun bergegas ke stasiun untuk mengejar kereta tersebut. Tapi rencananya dicegah oleh Aisin yang langsung menyerangnya. Karena kelompok Dong Mae mengetahui bahwa mereka menggunakan jalur darat, sehingga Senggu meminta bantuan Choi. Selama ini, tentara Amerika tak pernah dirazia. Mayor Kyle yang suka bepergian bersedia mengantar rombongan dengan berkuda. Dong Mae terus mengejar keberadaan Aisin. Pada saat yang tepat, Aisin tertembak dan terjatuh. Tapi dia masih dapat meloloskan diri.
Dongmai menyuruh mengejar Soa, dia memberitahukan bahwa mereka kabur dengan menggunakan kuda. Di titik pos penjagaan, rombongan pun dibebaskan tanpa harus diperiksa. Aisin sampai di suatu tempat di mana lukanya langsung dirawat. On your journey. Aksi Dongmai yang duduk di rel kereta api merasa nyawanya ada 9. Emang kucing ya. Kemunculan Aisin ke stasiun tak diharapkannya. Dia berusaha mencegahnya. Tapi Aisin beralasan bahwa dia baru pulang dari kuil. Kereta pun segera meninggalkan stasiun. Di bagian lain, Choi bertemu dengan Dongmai di bengkel pandai besi. Dia memberitahukan bahwa pedangnya rusak setelah berhadapan dengan si penembak. Dia meminta Choi memberitahukannya jika menemukan orang pincang. Choi yang mengetahui persembunyian Aisin, dia pun menemuinya. Aisin memberitahukan bahwa kakinya terkena luka tembak. Mereka bersepakat untuk melanjutkan perjuangan. Seperti mendapatkan durian runtuh, tiba-tiba Aisin memeluknya. Wah, untung ya si Choi dipeluk wanita bangsawan cantik. 내 이미 다 배웠어. Mereka melanjutkan pertemuannya untuk pergi ke hotel. Kedatangan tamu Choi membuat Haena curiga, tapi karena Choi mengaku jika temannya itu dari New York, dia membiarkannya. 이건 무엇이오? Choi menceritakan kisah masa lalunya saat tiba di Amerika. 말은 낯설고 Kini dia khawatir jika Dongmai mengenal si pelaku yang menyerangnya. Aisin memastikan bahwa Dongmai telah mengetahui dirinya karena sebelum menembak dia telah melihat wajahnya. Aksi Aisin pergi dari kamarnya dengan melompat dari lantai 3 membuat Choi terheran. Kepergian Aisin lagi-lagi membuat Haena bertanya-tanya karena teman Choi tak pernah kembali turun ke lobi hotel. Kali ini Choi mencurigai jika Haena adalah agen pemerintah, yang tentu saja dia tak mengakuinya. 그 많은 정보 중에 Aisin masih kekeh untuk membatalkan pertunangannya dengan Haesung. Tapi menurut Haesung itu tak mudah karena pertunangan mereka sudah diatur pihak keluarga. Aisin akan membicarakan hal ini dengan kakeknya. Tebakan si Haesung benar, semua ini dikarenakan ada pria lain. Dia tetap akan menghadapi pria tersebut dan tak akan mundur. 그렇게 흘러가는 대로 살다. 나는 응원할 수 없어. Choi mengajak Senggu untuk mengerjai Menteri Luar Negeri Sehun. 외부 대신 이세훈이요. Mungkin karena sudah mulai merindukan Choi, walau tak dipanggil, Aisin pun menemuinya. Dengan berpura-pura dia ingin belajar bahasa Inggris. 이건 영어로 어찌 쓰는가 해서. Tapi rupanya Choi tak mengerti bahasa Korea. Buta hurufnya ini diketahui oleh Aisin. Untuk menutupi kelemahan dirinya, Choi akan mengantarkan Aisin pulang. 배웅해 준수합시다. Para pemandu Menteri Luar Negeri Sehun pada kabur setelah mengetahui ada Choi yang sedang bersama kudanya. Walau mendapat todongan samurai dari para pengawalnya, dengan mudah Choi dapat melumpuhkannya. Kali ini Choi memberitahukan alasannya untuk menyerang dirinya, bahwa dialah penyebab kematian kedua orang tuanya. Sesampainya di rumah, Sehun kehilangan emasnya. Belum juga hilang kekagetannya, tiba-tiba Choi menembaknya. Karena panik, dia pun mengambil pistol, tapi rupanya dia tak dapat menggunakannya. Saat pistol itu tak sengaja meledak, menyebabkan anaknya si pelayan pun tertembak. Sebelumnya, Choi memasukkan sesuatu dalam gucinya. Aksi Senggu melanjutkan untuk menembak Sehun. Kedatangan Menteri Lee Jong dan polisi awalnya membuat Sehun senang. Tapi tak diduga mereka malah menggeledah rumahnya. Rupanya, Choi telah bersepakat dengan Menteri Lee Jong bahwa warkat deposito yang sedang dicari raja terdapat dalam guci di rumah Sehun. Setelah dilakukan penggeledahan, ternyata mereka dapat menemukan surat deposito tersebut. Dengan cara inilah Choi melakukan balas dendamnya atas kematian kedua orang tuanya. Walau Sehun berteriak-teriak meminta belas kasihan bahwa dia telah dijebak, tapi bagi raja EGP sajalah. 역적 이세훈을 Dia dianggap pengkhianat dan harus dieksekusi. Saat mereka akan menggunakan perahu, ternyata sungainya telah menjadi es batu. Akhirnya mereka pun jalan kaki. Aisin menanyakan apa yang menyebabkan Choi yang masih anak-anak pergi ke Amerika.
Agar tak membuatnya kecewa, Choi mengingatkan setelah menceritakan kisahnya ini, mereka tak harus bertemu kembali. Pendapat ini membuat Aisin terheran. Dia menjelaskan bahwa saat itu pergi sejauh mungkin dari Joseon. Untunglah dia bertemu dengan seorang tentara Amerika. 한 달을 갔어. 9살 아이가 Dengan bantuannya, dia dapat ikut serta naik kapal perang Amerika. 운번을 보이니. Semua itu disebabkan karena dia anak seorang budak. Joseon yang dibanggakan itu sebenarnya buat siapa? Jika semua golongan rakyatnya tak dapat menikmatinya. 백정은 살 수 있어. 노비는 살 수 있어. Joseon adalah negara yang membunuh orang tuanya. Itu sebabnya mengapa Choi ingin menghancurkannya. Dia ingin kembali ke Amerika. Namun setelah bertemu dengan seorang cewek, kini semuanya jadi bimbang. Setelah mendengar cerita Choi, membuat Aisin merubah sikapnya. Tentu hatinya berkecamuk dengan kebimbangan. Berita tentang kematian Sehun membuat Wan Ik mengira jika itu ulah Lee Jong yang menjebaknya. 이정문 대감이 애초에 증서를 가지고 있었다면 Karena Aisin penasaran dengan keterlibatan gurunya menyerang Sehun, dia ingin mendapatkan penjelasan. Senggu menceritakan bahwa Choi telah membantu membebaskan Soa dari kejaran tentara kerajaan dan Dongmae. Selain itu, dia mengembalikan warkat deposito kepada Joseon. 반상의 법도를 능멸한 죄인입니다. Wan Ik berambisi untuk mengganti posisi Sehun menjadi Menteri Luar Negeri dengan bantuan Dubes Jepang Hayashi. Ternyata Sehun selama ini telah berkhianat dengan Jepang. 내 부탁 하나만 들어줄래? 기억. Agar tak terus-terusan buta huruf, kini Choi belajar membaca dan menulis pada bocah yang bekerja untuknya. 글씨가 나오는 겁니다. Raja telah memilih menteri barunya, namun Wan Ik ditempatkan sebagai Menteri Perdagangan, yang tentu tak sesuai harapannya. Choi berencana untuk meninggalkan Joseon. 역시 조선에 오는 건 아니었나? 그 솔직한 진심에 조선 밖으로 말입니다. Tapi dia dikejutkan dengan raja yang telah menunggunya di hotel. Raja menawari pekerjaan agar Choi mau menjadi instruktur prajurit kerajaan. Kini sang raja tak peduli lagi dengan kasta dari golongan budak, yang penting dia bekerja untuk kebenaran. Tapi Choi tetap menolaknya. 그대의 뜻은 잘 알았다. Choi menemui Ensan dengan membawakan bir Amerika untuknya. Dia berharap agar dapat menginap di rumahnya. Sayangnya Ensan menolaknya. Choi juga tahu jika kamarnya pernah digeledah olehnya. Jadi jangan pura-pura tak tahu identitas dirinya. Dia meminta maaf karena tak bisa membalas kebaikannya. 증서를 조선에 돌려주고. Menurut Ensun, kebaikannya sudah cukup dengan membantu Soa, mengembalikan warkat deposito, dan melenyapkan Sehun. Akhirnya, Ensun mengizinkannya menginap di rumahnya. Di bagian lain, Aisin terus gundah gulana mengingat Choi, karena tak tahu apa yang harus diperbuatnya. Di bawah hujan salju malam itu, mereka bertemu kembali. Choi memberikan dan memasangkan sarung tangan untuk Aisin, sambil berpesan agar Aisin tak pergi jauh-jauh guna menyelamatkan Joseon. 신분의 차이. 부디 살아남으시오. Kini Choi telah dapat menulis bahasa Korea. Beaba, beubu, babu. 여수 맛있었니? 예, 어서 쓰십시오. Sebelum meninggalkan Joseon, Choi menemui Senggu untuk mencoba senapannya. 오늘은 안 오신 모양이니 Selain itu, dia juga menemui Bihaman dan pengawalnya guna mencari tahu status Aisin. Bihaman memberitahukan bahwa setiap malam Aisin selalu menangis. Choi menitipkan sesuatu untuknya. Dari cara pelakuannya, Bihaman menduga bahwa Choi akan meninggalkan Joseon. Setelah keluar dari hotel, Menteri Luar Negeri kembali mengalami pembunuhan. Rupanya ini jabatan yang panas kali ya. Raja begitu kesal mendengar kematian menteri barunya. Dia tak menyangka jika Wan Ik begitu kejam. Agar jajaran menteri lain tak diganggu, mereka mengusulkan pada raja agar mengangkat Wan Ik sebagai menteri luar negeri. Dokmun menjadi kaki tangan Wan Ik. Dia membocorkan berita bahwa raja menemui Choi di hotel. Akibatnya, kini perhatian Wan Ik tertuju padanya. Dia menyuruh seseorang untuk membunuh Choi. Hena sengaja memberikan kunci nomor kamar yang salah. Ternyata Choi memahami maksud dari semuanya. Dia pun menyelinap untuk mengintai kamarnya dan mendapati seorang pria yang mencurigakan hingga terjadi tembak-tembakan.
Walau sempat kabur, Choi dapat melumpuhkannya. Hena memberitahukan bahwa si penjahat itu suruhan Wan Ik. Dia juga berteman dengan Dokmun yang masih saudara Aisin. Choi menginterogasi Dokmun yang tentu saja dia tak mau berterus terang. 내가 만주에 갔을 때 Bihaman dikejutkan dengan kotak suara yang baru saja dibukanya, apalagi berbarengan dengan datangnya Aisin. Dia menjelaskan bahwa Choi memberikan kotak suara untuknya. Mendengar Choi akan meninggalkan Joseon, membuat Aisin jadi panik dan matanya berkaca-kaca. Senggu meminta Aisin untuk membantu perjuangan mereka. Di bawah hujan deras, Aisin dan Hena keduanya sama-sama menyelinap ke rumah Dokmun. Dikarenakan ada senapan yang terjatuh, membuat keduanya saling mencurigai dan berkelahi. Setelah topeng keduanya terlepas, kini mereka menyadari siapa orang yang berada di hadapannya. Dokmun mengetahui seseorang baru saja keluar dari rumah Wan Ik. Kadung tertangkap basah, Hena pun melumpuhkannya. Guansu memberitahukan bahwa pria yang ingin membunuhnya itu bernama Yongju atas suruhan Wan Ik. Dan Dongmun yang juga bawahan Wan Ik melindungi Yongju. Tapi Choi tak yakin jika Wan Ik berniat membunuhnya. Mungkin itu hanya sebuah peringatan padanya. Menurut rumor, Wan Ik didukung oleh Kaisar Ito. Jika dia jadi menteri luar negeri, sama saja Kaisar Ito yang mengendalikan Joseon. Di bagian lain, keduanya sama-sama bingung mengapa Aisin mahir memainkan senapan dan Hena menginginkan laporan otopsi kematian suaminya. 언제나 오른쪽으로 걷고 있었습니다. 그에게 가졌던 모든 마음들이. Aisin menjelaskan pada Senggu bahwa dia tak menyesal menyukai Choi. Walau pria ini dingin tapi selalu berjalan ke arah yang benar. Dia harus merelakan kepergiannya, jika tidak akan ada banyak yang harus dipertaruhkan. Wan Ik mengeluh pada duta besar Allen bahwa salah satu orangnya tak bersalah ditahan di legasi Amerika. Dia meminta bisa dibebaskan atau dibunuh sekalian. Karena Allen tak mau mengikuti sarannya, maka Wan Ik menyuapnya dengan uang 1 tas. America holding a Joseon civilian in Akibatnya, dia meminta Choi untuk membebaskan Yongju, yang tentu dengan berbagai macam alasan. Merasa dibantah, si Allen akan mengurusi mutasinya dari Korea sesuai permintaannya. you asked to transfer to another country. Yongjun pun dibebaskan dan dipindahkan ke penjara biro kepolisian. Hena memberitahukan bahwa dia adalah putri Wan Ik, yang sedang dia cari itu kematian ibunya. Setelah perkelahian mereka, kini mereka bertemu kembali dan saling menyanjung dengan keahliannya masing-masing. Mereka sepakat untuk melupakan kejadian sebelumnya. 이 서신의 내용이 무엇인지 알아야. Choi terheran melihat Aisin membawa surat miliknya yang dikirim dari Yosef, tapi dia tak menjawab dari mana mendapatkan surat itu. Choi juga menjelaskan bahwa warkat deposito itu dikembalikan demi Aisin. 한 번 더 돌아보게 하려고. Esok harinya mereka bertemu kembali di pinggir sungai. Choi memberikan senjata buatan Rusia untuk Aisin. Dia juga menawarkan diri untuk melatihnya. Dubes Allen memberikan daftar negara yang ingin ditempati oleh Choi. Tapi entah mengapa, Choi pun ragu dan menolaknya untuk dimutasi dalam waktu dekat. Choi dan Aisin bertemu untuk makan siang. Mereka bersepakat untuk saling bertukar surat di tempat yang telah ditentukan agar tak merepotkan orang lain. Dalam kesempatan itu juga, Choi mengungkapkan perasaannya. Dia juga memberitahukan bahwa Choi telah dapat membaca huruf Korea. 오늘은 이런 단어를 배웠어. 공상한 심부름꾼 소년이 품에 가. Sejak saat itu, mereka selalu bertukar surat dan bertingkah seperti ABG. Guna melihat matahari yang terbit di atas laut, mereka pergi dengan berkuda untuk sampai di pinggir pantai. Sesampainya di pantai, mereka mojok dah. 음악. 풍문은 누구에게 배우고 있는 거야? Choi menceritakan kembali saat tiba di Amerika. Orang-orang Amerika tak ramah dengan warga Asia. Beruntunglah dia bersama Yosef yang selalu menolongnya. Aisin mengembalikan surat miliknya. Yosef juga yang telah merubah namanya. 돌려주겠어. 몇 병이나 들고 오셨나? 랑 이걸 아이고 한 Mereka bertemu kembali dengan Ensan untuk membawa beberapa botol bir dari Amerika dan kembali dengan membawa mangkuk-mangkuk pecah untuk latihan menembak. Choi pernah membawakan minuman karena berhutang budi padanya. Dialah orang yang mengeluarkannya dari Joseon dan mempertemukan dengan Yosef. Ensan mempertanyakan kedekatan Aisin dan Choi. Dalam perjalanan, Choi memperlihatkan sebuah foto. Dia mendapatkan foto tersebut karena salah satu orang di foto itu telah mengusiknya. Choi memberitahukan bahwa salah satu dari mereka bernama Go Sang-wan.
Aesin menjelaskan bahwa ayahnya pergi ke Jepang dan bertemu dengan seorang wanita, lalu mereka menikah. Sehingga dia dilahirkan. Karena kedua orang tuanya terbunuh, maka dia diurus oleh kakeknya. Hal itu membuat Aesin menangis karena bersedih. 이분이 Choi menduga bahwa salah satu dari orang itu telah mengkhianati teman-temannya. 이 중에 누구를? 이들 중 누군가가 친구들을 Ulah Jepang yang berusaha merebut perdagangan Korea membuat Kakego jadi marah. Dia mengirimkan surat keluhan kepada semua cendekiawan se-Joseon tentang ulah pemerintah Jepang. Lagi-lagi kepala kantor pos yang telah menjadi kaki tangan Wan Ik sehingga surat itu tak sampai pada penerimanya. 나 이제 가야 돼. Kemunculan Yosef di kantor Choi waktunya tak pas di mana Choi tak berada di tempat. Dia hanya menuliskan beberapa lembar surat untuknya. Pada saat Choi membacanya, dia menemukan sebuah surat lainnya yang dicurigai mirip dengan surat yang pernah ditemukannya di kamar 205, di mana Yongju menginap. 미국인의 시신이 발견됐답니다. 그 시신을 수습해. Beberapa saat kemudian, Gwansu memberitahukan telah ditemukan jenazah orang Amerika korban pembunuhan di perumahan Jepang. Saat dia bergegas ke TKP, di sanalah Choi terkejut bahwa korban itu adalah Yosef. Dengan kesedihan yang mendalam, Choi menyesali dan bersedih dengan apa yang terjadi pada orang yang telah berjasa 내 padanya. 머리카락을 다듬어주고 이 이방의 아이에게 근래 탁주 담그는 법을 배웠단다. Begitu juga dengan Kyle dan pasukannya yang datang ke TKP. Berita itu langsung menyebar dan sampai juga ke telinga Aesin. 그 땅에서도 내가 유진으로 불릴 수 Dongmai mendengar kabar tersebut. Karena terjadi di daerah perumahan Jepang, Dongmai meminta orangnya untuk mengecek siapa pembunuhnya. Kyle memperkirakan bahwa si pembunuh mencari sesuatu, karena tas milik Yosef dirobek. Selain mereka menemukan tiket kapal feri ke Shanghai yang berlaku 3 hari lalu, itu bertepatan saat mereka berada di pelabuhan, guna mengambil perbekalan militer. Lagi-lagi muncul masalah baru di mana Yongju menghilang dari tahanan biro kepolisian. Katanya telah dibebaskan 4 hari lalu. Itu berarti 1 hari sebelum pembunuhan Yosef. Rupanya semua ini tak lepas dari peran Wan Ik. Dia ngibul bahwa surat yang dipegangnya seolah-olah ditemukan pada jenazah Yosef. Surat ini palsu karena Kaisar tak pernah menulis bahkan melihat surat ini. Beberapa saat kemudian, Choi dengan membawa pasukannya memasuki rumah Wan Ik guna mencari Yongju. 김영주가 경무청에서 나왔던 제가 미쳤나? Choi berterus terang bahwa Yongju pelaku pembunuhan orang Amerika dan Wan Ik adalah dalangnya. Tapi menurut Wan Ik hingga kini tak ada orang yang berani menuntutnya. Itu sebabnya di masa lalu 5 pasukan kebenaran telah bersekongkol untuk mengeksekusi dirinya, tapi dia dapat menghasut mereka sebagai pemberontak Jepang. Itu terjadi sebelum dia diutus sebagai dubes Jepang. Di bagian lain, Dongmai dan pasukannya dihadang oleh kelompok lain di bawah pimpinan Suzuki. Waduh, bukan Yamaha ya. Mereka malah menghasut Dongmai adalah pelaku pembunuhan tersebut. Untuk mengamankan anak buahnya, Dongmai bersedia mengikuti keinginan Suzuki. 범이 구동매란 말이야? 예, 그렇답니다. Pelaku pembunuhan orang Amerika itu sampai juga ke telinga Choi. Tapi dia terheran mengapa tersangkanya Dongmai. Karena mereka bertemu dengan Dongmai 3 hari lalu di pelabuhan. Choi harus dapat menangkap pelaku dalam 5 hari sebelum kapal ke Jepang berlabuh. 언제까지 버틸 거야? 몇 번을 말해. Di suatu tempat, Dongmai dipaksa mengaku oleh Suzuki dan kepala kepolisian. Di bagian lain, Wan Ik memberitahukan Dubes Hayashi bahwa dengan ditangkapnya Dongmai, dia akan menghasut bawahannya untuk membunuh Choi. Agar pemerintah Jepang marah, Wan Ik memberikan surat palsu yang mengaku ditulis oleh raja, bahwa Joseon menolak tawaran pinjaman dari Jepang. Dongmai dipaksa agar memberikan nama Gosahong, yaitu kakek Aesin sebagai kambing hitamnya, sebagai dalang pembunuhan Yosef. Semua itu ulah Wan Ik si biang keroknya. Setelah mendapatkan surat-surat yang dikirimkan dari Yosef, dia menyadari bahwa urutan surat itu menjelaskan suatu lokasi rahasia. Berita kematian Yosef pun sampai ke raja. Sepertinya mereka mendapatkan surat rahasia itu. Raja mulai frustasi dengan keadaan karena apapun yang dilakukannya selalu ada yang menghalanginya. Kemunculan Wan Ik membawakan surat palsu kepada raja yang didapatnya dari mayat Yosef. Di hadapan raja, Wan Ik mengaku telah membantah dubes Jepang jika itu surat palsu bukan tulisan raja. 미국의 신민이 조선의 편에 서주. Beberapa hari sebelum pembunuhan, raja bertemu dengan Yosef. Dia bersedia untuk membantu kekisruhan Joseon.
Choi tak mempercayai laporan otopsi yang dibuat oleh dokter karena dianggapnya telah memanipulasi. Dia mengancam si dokter agar membuat laporan sesuai faktanya. Malam itu Haesung berniat untuk bertemu Aesin, tapi dia mendapati pria yang sedang mengawasi rumahnya. Saat ditegur, pria itu pun mencoba kabur. Gwansung membacakan laporan resmi dari kepolisian bahwa Yosef dinyatakan telah memanipulasi stempel kerajaan pada sebuah surat demi kepentingan pribadi. Mendengar Yosef difitnah oleh kepolisian membuat Choi menemui Menteri Lee Jung dan memaksanya agar kasus Yosef dibuka kembali. Dia tak ingin kematiannya menjadi aib. Kematiannya ini setelah dia mau menolong Joseon dan menerima surat rahasia dari raja. Dengan meminta bantuan Kyle, dia menyampaikan pada Dubes Allen. Tentu saja Allen yang sudah menerima uang suap akan bersekongkol dengannya. Tapi Kyle tetap ngotot dengan pendapatnya. Di bagian lain, Dong Mai dipaksa untuk menandatangani pernyataan bahwa dalang dari pembunuhan Joseph adalah kakek Go. Tapi untunglah, Choi dan pasukannya dapat membebaskan Dong Mai dan membawanya ke tahanan di legasi Amerika. Dong Mai menjelaskan bahwa dia menggeledah kamar Yongju dikarenakan dia mengawasi rumah Aesin, guna memastikan bahwa itu tempat kakek Go. Mengetahui Dong Mai dibawa oleh legasi Amerika membuat Wan Ik marah, sementara Pak Dubes Allen tak ingin bertemu dengannya. Besok harinya Kapten Choi beserta pasukannya mendatangi rumah kakek Go. Dia menawarkan penjagaan di sekitar rumahnya. Sayangnya si kakek Go menolaknya. Aesin yang terlambat mengetahui kedatangan Choi bersama pasukannya, dia pun berusaha menemuinya. Tapi mereka hanya saling berpandangan di balik tembok saja. Tak diduga si bocah OB memberitahukan bahwa salah satu orang dari foto itu sering datang ke kantor guna mengganti pot tanaman di kantornya. Di bagian lain ternyata orang yang berada di foto itu bekerja sama dengan Eun San. Begitu juga dengan Menteri Lee Jong. Lee Jong meminta Eun San untuk segera menghabisi Choi. Tapi sebelum hal itu terjadi, anak buah Dong Mai berusaha membunuh Choi. Kedatangan Hisung ke tempat itu membantu Choi yang sedang terancam. Untunglah Yuzo sampai di TKP tepat pada waktunya sehingga dia dapat menghentikan perkelahian. Yuzo menjelaskan bahwa mereka telah dihasut oleh Wan Ik. Hisung memberitahukan Choi bahwa dia pernah mengejar Yongju yang sedang mengawasi rumah Aesin. Dia mencium bau dupa, mungkin dia seorang dukun. 지금 저를 좀 빼내주셔야겠습니다. Aesin yang khawatir dengan apa yang terjadi, dia meminta Senggu untuk mengizinkannya pergi menemui Choi di kamarnya. Choi yang baru saja sampai di kamarnya terkejut dengan kemunculan Aesin. Kedatangannya guna memberitahukan bahwa surat Choi yang dipegangnya didapat dari rumah Wan Ik. Selain itu dia juga merindukannya. 그리웠어. 위대한 자요. Tiba-tiba, seseorang menembak mereka. Hal ini mengganggu kesenangan orang aja nih. Karena suara tembakan itu membuat Hena mendatangi kamarnya. Aesin meminta tolong Hena agar dapat mengeluarkannya dari hotel tersebut. Suzuki menyandera Hena agar menyerahkan wanita yang bersama Choi. Namun dia dapat mengelabuinya sehingga dengan pedangnya dia dapat melumpuhkannya. Di tempat lain, Choi dapat menembak si pelaku yang akan membunuhnya. Dia pun menginterogasinya. Ternyata dia Song Jae yang berada dalam foto tersebut. Dia meminta Choi agar menjauhi Aesin. Jika tidak, Aesin akan berada dalam bahaya. Sesampainya di rumah, Aesin dikejutkan seorang ahjuma yang memintanya untuk bertemu dengan pemimpin mereka. Rupanya itu Eun San. Dia memberitahukan siapapun yang kini sedang berjalan menuju rumahnya harus dibunuh. Niatnya memang baik, tapi akan membahayakan Joseon. Kelompok Dong Mai lebih dulu sampai di tempat Yongju dan langsung mengeksekusinya. Walau diperintah untuk membunuh Choi, namun Aesin akan melakukan sesuai keinginannya. Choi tiba di dekat rumah Eun San. Aesin sudah dalam posisi menembak. Ingatannya menguasai di awal pertemuannya dengan Choi.
Eunsan memberikan dua pilihan, apakah dia ingin mati di rumahnya atau segera meninggalkan Joseon dalam keadaan hidup. Rakyat Joseon kini meninggalkan negaranya sendiri. Lalu mengapa dia harus mempercayai orang Amerika? Choi tak peduli siapa yang memerintahkan Joseon atau tujuan organisasi mereka. Datangnya Seung Jae membawa Yongju yang terluka membuat Eunsan jadi terheran. Mengapa dia membawakan musuh mereka yang sudah tak berdaya? Bagi Choi itu urusan mereka. Dia menangkapnya karena mengusik dirinya. 어느 쪽으로 갈지 나도 모르겠어. Choi merasa heran orang Amerika menyebut dirinya orang Korea. Tapi orang Korea sendiri menyebut dirinya orang Amerika. Ini yang mana yang harus dipilihnya. Sambil memberikan senapannya, Choi berjanji tak akan melarikan diri lagi dari Joseon. Dia meminta Eunsan untuk menembak dirinya. Saat Eunsan menyuruhnya pergi, Seung Jae melarang dan menodongkan senjatanya. Tapi keputusan ada di tangan Eunsan. Setelah kepergian Choi, Aisin memarahi Eunsan karena dia tak tahu masalah apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi dengan kematian kedua orang tuanya. Aisin merasa kesal karena tak dilibatkan dari awal bahwa mereka sedang mencari Yongju yang telah membunuh orang tuanya. Kini malah bertambah korbannya dengan tewasnya Yosef. 그리했단 말인가? Eunsan melaporkan pada Lee Jong bahwa Choi yang telah menangkap Yongju sebagai pembunuh Yosef dan menyerahkannya pada mereka. Dia meminta Lee Jong untuk membersihkan nama Yosef karena sudah dianggap pengkhianat. Tapi sayangnya kasusnya telah ditutup. Selain itu, akan menurunkan martabat Joseon sendiri. 일자가 확실한가? Tapi Choi telah membantunya, dia ingin kehormatan Yosef tetap terjaga. 김용주가 잡혀왔는데 경무사관장 Dengan tertangkapnya Yongju, tak membuat Wan Ik panik. Dia nyantai sajalah. Tapi dia kesal mengapa orang-orang Dongmai masih saja membantu legasi Amerika. Yongju disiksa dan diinterogasi oleh Lee Jong. Siapa orang yang telah menyuruhnya selama ini? Karena tak menjawab, Lee Jong menjatuhkan hukuman mati karena telah memasukkan cap kerajaan dan membunuh Yosef. Seung Jae yang merasa dikhianati Yongju melampiaskan emosinya. Kerajaan memulihkan nama baik Yosef karena telah membantunya. Sebelum Choi menyerahkan Yongju pada Eunsan, dia menemui dan menginterogasinya. Yongju menjelaskan bahwa di masa lalu dia tak membunuh Sang Wan. Dia hanya melaporkan teman-temannya pada Wan Ik, sehingga dia membunuh suami istri tersebut. 밀고 하지 않았다면 Karena jika dia tak melakukan pengkhianatan, maka Wan Ik akan membunuh keluarganya. Choi tak dapat menerima alasannya, apalagi dia juga membunuh Yosef ayah angkatnya. 그렇게 내 아버지도 죽였고 농상공부 대신 Raja memutuskan untuk menempatkan Wan Ik sebagai Menteri Luar Negeri. Keputusan ini membuat Lee Jong kecewa. Tatapan raja yang kosong membuat dirinya ketakutan sendiri. Dia baru menyadari jika hal ini akan membahayakan Joseon, karena Jepang mendukung Wan Ik. Di tempat lain, Dongmai dibebaskan. Dia baru mengetahui keempat anak buahnya tewas. Kedatangan Suzuki yang akan mengembalikan pedang membuat Dongmai langsung mengeksekusinya. 됐다가 Pemakaman Yosef pun dilakukan. Dalam kesedihannya, Choi ditemui Aisin guna memberikan semangat hidupnya kembali. Kedua orang tua Haesung ketakutan setelah mengetahui jika anaknya menginap di hotel yang sama dengan Choi. Dia takut anaknya dibunuh. Karena hal itu membuat Bu Yun menemui Choi. Dia memberikan kembali kalung yang pernah dikembalikan Choi dengan alasan itu kenang-kenangan dari ibunya. Dia tak meminta Choi untuk memaafkannya. Yang dia inginkan agar Haesung tak mengetahui kisah masa lalu mereka. Dia berlutut di hadapan Choi dan bersedia menebus dosa-dosanya. 왜 난 지옥을 살게 하고 Haesung menanyakan apa yang sebenarnya dulu pernah terjadi. Bekas pengawal kakeknya menceritakan bahwa kakeknya dulu yang menyebabkan kedua orang tua Choi meninggal. Yang jadi masalah, Eugene melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang terjadi dengan orang tuanya. Rupanya si Ahjusi itu juga menceritakan pada Dongmai dengan harapan dia akan membayarnya. 줘야지. Mengetahui Choi tak jadi meninggalkan Joseon, membuat Lee Jong menemuinya. 무관학교 교관 자리를 Lee Jung kembali menawarinya untuk menjadi instruktur pelatihan militer. Hal ini dikarenakan Wan Ik telah menduduki jabatan Menteri Luar Negeri dan akan mengendalikan Dewan Marsekal. Jadi dia membutuhkan orang yang punya integritas tinggi yang tak akan dikendalikan.
Walau awalnya ragu, Choi pun menerima tawarannya dengan syarat dia mendapatkan gunung di Bukit Ganghwa, karena dia teringat dengan pesan ibunya. 간다. Kakek Go tiba-tiba ingin segera menikahkan Aesin dengan Hisung. Permintaan ini ditolak Aesun dengan alasan belum siap. Saat Aesin bertemu dengan kakeknya, Aesin berterus terang bahwa dia tak ingin segera menikah, karena dia sudah memiliki pria pilihan lain. Dampak dari penolakan Aesin membuat Bihaman dan Ahjusi dikurung dalam gudang. Hisung datang di saat Aesin sedang mendapat hukuman dari kakeknya. Walau tak tahu alasan kesalahannya, si Hisung bersedia dihukum dengannya. 가시오. 나눠받을 만한 죄가. Aksi berdua mereka yang berlutut di halaman rumah dilaporkan pada sang kakek. 심부름도 있고 Senggu menemui Choi di kamarnya. Dia diminta Ensan untuk memberikan senjatanya pada Choi. Senggu memberitahukan bahwa hubungan mereka akan mendapat masalah karena banyak orang yang menentangnya. Tapi tidak 나 baginya. 아니어도 안 된다 할 사람 천지일 테니 이거 이제 마지막 병입니다. Bir pemberian Choi tinggal sebotol lagi. Ensan merasa sedih karena mungkin dia tak akan bertemu kembali dengannya, sehingga tak akan mendapatkan bir Amerika lagi. Si kakek merasa kebingungan karena mendadak cucunya melawan. Merasa dibohongi oleh para pembantunya membuat darah tinggi si kakek kumat. 아니, 도왔어! 저희들은 죄가 없습니다. Dia ngoceh-ngoceh memarahinya. Dia meminta pria pilihannya itu untuk bertemu dengan kakeknya. Singkat cerita, Choi bertemu dengan sang kakek. Awal melihatnya, si kakek terheran karena malah tentara Amerika yang datang menemuinya. 절 찾으신다 해 왔습니다. 내가 무슨 연유로 미군을... 애신이가 말한 그 자가 Setelah Choi menanyakan bahwa dirinya dipanggil oleh si kakek, barulah si kakek menyadari bahwa pria inilah yang dimaksud oleh cucunya. Mereka berdua disidang oleh si kakek. Rupanya kisah cinta mereka membuat si kakek pening. 조선인이 어찌 양인이 된단 말이냐? Mengapa orang Joseon bisa jadi tentara Amerika? Bingung dia. Apa dia seorang pengkhianat? Choi menjelaskan bahwa dia meninggalkan Joseon agar selamat dan masuk menjadi tentara Amerika. Yang tak dapat diterima si kakek karena tentara Amerika dulu menyerang Joseon. Si kakek tak percaya bahwa orang Amerika peduli dengan keamanan Joseon. Choi menceritakan bahwa masa kecilnya pernah bertemu dengan si kakek dan memberikan nasihat padanya sebelum dia meninggalkan Joseon. Apapun pendapat si kakek, Aesin tak mau merubah pendiriannya. Begitu juga dengan si kakek yang tak menyetujui hubungan mereka. Wah, kelop ini mah. 내게 이런 모욕을 주느니 Walaupun cucunya itu putus dengan Haesung, dia tak akan mengizinkannya menikah dengan Choi. Lebih baik dia menjadi perawan tua. Duh, teganya. Rupanya kisah cinta mereka sekuat lem paralon kali ya. Aesun sudah menghayal jika mereka jadian tentu dia akan jalan-jalan di kota New York. Raja dipusingkan dengan kondisi politik di mana antara Rusia dan Jepang semakin berselisih dikarenakan penggunaan mata uang perdagangan. Perdebatan antara Li Zong yang memihak pada Joseon dan Wan Ik yang memihak pada Jepang dengan dalih untuk rakyat. Li Zong kecewa setelah raja malah mendukung pendapat Wan Ik. 그때 나으리께서 저한테 Kini kepala kepolisian Jung dan kepala kantor pos mulai ketakutan setelah diinterogasi oleh Dong Mai. Mengapa mereka ingin mengkambing hitamkan kakek Go? 나는 그걸 이완익 대감께 보고를 했고 이완익 대감 물갈이하는 중이네. Li Zong meminta bantuan Ensan untuk menyingkirkan bawahan Wan Ik dengan bantuan Senggu, dan dia berhasil memujuk Choi untuk melatih di Akademi Militer Kerajaan. Dia memberitahukan bahwa dia berhasil membujuk Choi untuk melatih di Akademi Militer Kerajaan. 이놈이 여기가 어디라고 Kemunculan Dong Mai dengan melompat pagar untuk bertemu dengan kakek Go membuatnya marah, apalagi dengan berpakaian ala Jepang. Tentu si kakek tak percaya dengan omongannya. Tapi kedatangan Dong Mai untuk memberikan surat yang pernah dikirimkan si kakek kepada para cendekiawan, yang ternyata surat-suratnya hanya dibakar oleh petugas pos. 그자가 서신을 갖다 주지 않았다면 Si kakek memang mulai kecewa karena tak ada respon dari para cendekiawan. Tapi dengan adanya surat ini, dia baru paham bahwa mereka tak menerima suratnya. Berarti masih ada harapan. 이놈의 시끼가 Hisung memberanikan diri untuk berterus terang kepada kedua orang tuanya bahwa dia membatalkan pertunangannya dengan Aesin. Dia juga sudah mengetahui kisah masa lalu antara kakeknya dan keluarga Choi. 왜 깨겠다는 거야? 것을요
Ratu mengundang Aesin untuk datang ke istana, bersamaan dengan Choi yang menemui raja bahwa dia menerima tawaran pekerjaannya. 제국무관 양성에 있어 학도생들을 큰 위안이 된다. Keluar dari istana, Choi bertemu dengan rombongan yang baru saja menjemput Aesin, yang baru saja tiba di istana. Tapi keduanya berpura-pura tak saling mengenal. 네가 온다 하여 특별히 내놓은 것이다. 내 매우 반가웠다. Ratu bertemu dengan Aesin. Dia memintanya untuk mencicipi kue dan menyanjungnya karena Aesin belajar bahasa Inggris. Wanita bangsawan tak boleh bersekolah. 참으로 우문이요. Choi mulai melatih siswa Akademi Militer Kerajaan. Pertemuan pertamanya dia hanya menjelaskan dan mengajari muridnya untuk bertahan hidup. Rencana Menteri Lee Jong untuk membatasi gerak Wan Ik berhasil, dengan dimulainya pelatihan tentara kerajaan oleh instruktur Choi. Ini membatalkan Wan Ik yang berencana untuk mengurangi Dewan Marsekal. Apalagi dia juga mengganti pegawai semua penerjemah di kantor Kementerian Luar Negeri tentu untuk mengawasi aksi Wan Ik. Saking kesalnya si Wan Ik mendatangi sekolah tersebut. Choi yang sedang mengajari murid-muridnya cara menembak tak peduli dengan kedatangannya. Dia menembakkan senapannya yang tentu membuat si Wan Ik terkejut. Dia penasaran apa hubungan Lee Jong dan Choi dan apa dia juga yang telah menyuruhnya bekerja di kerajaan. Selain itu dia juga berani melawan Menteri Sehun. Mereka pun akhirnya saling mengancam. Setelah mengetahui masa lalu pahit Choi, kini Dongmai berubah sikapnya karena mereka berdua bernasib sama. Bedanya si Dongmai langsung membalaskan dendamnya, tapi Choi ragu-ragu untuk melakukannya. 내 희성이만 모르게 해달라고 그리 애원했거늘. Choi menjelaskan bahwa Hisung mengetahui masa lalu mereka bukan karena dirinya, tapi dia mencari tahu sendiri dengan menanyakannya pada orang-orang. Itu sebabnya dia datang menemuinya guna menjelaskan bahwa seseorang anak tak harus menanggung dosa orang tuanya. Di tempat lain, pergerakan pasukan Jepang semakin intensif. Choi memberitahukan Ah Jusi bahwa salah satu pegawainya ada yang berkhianat, karena kegiatan si Kakego selalu diketahui orang lain. Aktivitas pelatihan menembak pasukan kerajaan terus berlanjut. Eun San yang mendapat perintah dari Lee Jong bersepakat untuk menculik Senggu. Awalnya tawaran Lee Jong yang memberikan jabatan sebagai kepala keamanan istana ditolak Senggu. Namun dengan adanya Choi dan menjelaskan dengan banyaknya kaki tangan Wan Ik di istana, dia meminta Senggu untuk selalu menjaga raja. Akhirnya si Senggu menerima tugas tersebut. Aesin yang ingin berlatih menembak tak menemukan gurunya. Tapi untunglah Choi datang ke bukit, sehingga dia yang mengajarinya menembak. Situasi kerajaan Joseon semakin terancam, sehingga Kakego mengajak kelompok cendekiawan untuk melakukan petisi buat raja. 잘못된 것인지 물자의 숱하는 알아요. Mengetahui petisi itu membuat Dubes Hayashi memerintahkan Wan Ik untuk menangkap Kakego. Tapi permintaannya ditolak karena menurutnya menangkap Kakego akan menimbulkan kerusuhan, karena rakyat bersimpati padanya. Seorang pria misterius menembak Dongmai. Untunglah Hisung mengetahuinya sehingga dia membawanya ke rumah sakit. Di tempat lain, tentara Jepang menangkap guru sekolah yang diduga telah menghasut murid-muridnya. Kedatangan tentara Jepang ke rumah Kakego untuk menangkap Aesin. Dia diduga sebagai mata-mata. Mereka menggeledah rumah tersebut, tapi untunglah kedatangan Choi dan pasukannya dapat membatalkan rencana Takashi. Kedatangan Dongmai yang terluka parah segera dioperasi oleh dokter. Situasi tak aman memaksa Choi membawa Aesin ke legasi Amerika dan memintanya untuk tinggal di kantornya sementara waktu. Pasukan Jepang mengincarnya sebagai umpan dari ulah Kakego yang sedang protes pada Jepang. Aksi penangkapan guru Stella mendapat protes dari Dubes Allen. Saat bertemu Choi, Hisung memberitahukan bahwa seseorang telah menembak Dongmai yang kini berada di rumah sakit. Ulah Mayor Sasaki di dalam hotel mulai rese. Melihat gelagat tak baik, Hena menyuruh pegawai perempuannya untuk beristirahat. Saat dia mengantarkan minumannya sendiri buat mereka, langsung saja dilecehkan olehnya. Hena yang pintar bermain pedang mengajaknya bertarung.
Sementara Choi dan Hisung melihat aksi mereka. Tak butuh waktu lama, Hena dapat mengalahkan Sasaki. Perbuatan Sasaki membuat Kolonel Takashi malu. Dia meminta maaf dan mengenalkan dirinya. Ahjushi dapat menangkap mata-mata di rumah Kakego. Aksi Kakego yang protes pada raja terus berlanjut. Ini membuat Dubes Hayashi menemui raja. Dalam pertemuan itu, raja memutuskan untuk menangkap Kakego dan kelompoknya. Penangkapan Kakego membuat Hisung yang baru memulai bisnis surat kabar membuat berita edisi khusus dan segera tersebar luas. Kedatangan Sengu dengan seragamnya membuat Kakego terkejut. Dia belum mengetahui jika Sengu menjadi pengawal raja. Kakego awalnya protes karena dia bekerja melindungi raja yang menangkap dirinya. Tapi Sengu menjelaskan ini hari pertamanya bekerja. Penangkapan si kakek membuatnya jadi bimbang. Dia juga memberitahukan bahwa tentara Jepang telah merazia rumahnya. Namun, Aisin kini tinggal di tempat yang paling aman di Joseon. Aisin terkejut setelah Choi menyampaikan bahwa si kakek dipenjara oleh raja. Dia meminta Aisin agar tetap tinggal di tempatnya. Rencana raja dengan memenjarakan Kakego mungkin untuk mengamankan keselamatannya. Menteri Lee Jong dan Sengu menghadap raja. Dia mengingatkan tentang penangkapan Kakego, tapi rupanya raja memiliki alasan lain karena di dalam penjara itu lebih aman daripada protes di area terbuka. Apalagi tentara Jepang telah merazia rumahnya. Dengan ditangkapnya Kakego mungkin akan memancing kemarahan rakyat, sehingga rakyat berani melawan tentara Jepang. Rakyat mulai menunjukkan perlawanannya dengan tak menerima pembayaran dengan uang Jepang. Ini membuat masyarakat Jepang jadi protes pada pemerintah mereka. Kolonel Takashi sengaja menginterogasi Stella di hotel, rupanya agar proses itu didengar oleh Choi. Tapi karena Stella tak terbukti telah menghasut murid-muridnya, sehingga Choi membawanya pergi. Choi menemukan beberapa material yang digunakan murid-muridnya latihan menembak. Dia mencurigai jika ada yang berlatih menembak di malam hari. Akhirnya dia mendapatkan berita bahwa beberapa muridnya membuka gudang senjata. Dongmae yang sudah tersadar memberitahukan siapa penembak dirinya, sehingga kaki tangannya melakukan razia. Karena penasaran dengan Kolonel Takashi yang mendapat promosi sangat cepat, dia menemui Hisung yang pernah tinggal di Jepang. Ternyata keluarga Takashi Mori adalah keluarga terkaya di Jepang setelah kaisar. Dubes Hayashi memberi pesan pada Takashi saat dia akan pergi bertugas meninggalkan Joseon. Wan Ik terkejut dan kecewa karena respon Kolonel Takashi tak membalasnya dengan baik. Dia malah merendahkan dirinya sebagai pengkhianat dan menyanjung para pejuang Korea di masa lalu yang berani mempertahankan negaranya baik dari serangan Cina atau Jepang. Kolonel Takashi meminta Wan Ik untuk melemahkan semangat perjuangan rakyat Korea. Dia teringat dengan Kakego yang dipenjara, sehingga menemui raja dan mengusulkannya agar segera membebaskan Kakego. Ternyata itu bagian dari rencana jahat Wan Ik. Dia berencana akan membunuh Kakego di luar istana. Tapi dia penasaran dengan keberadaan Sengu sebagai kepala pengamanan istana yang baru saja dilihatnya. Mengetahui jika dia orang-orangnya Menteri Lee Jong tentu membuat penghalang baginya. Kakego kembali ke rumahnya. Saat Aisin pergi ke bukit, tak diduga dia bertemu dengan Wan Ik. Aisin diperkenalkan Jongmun yang juga sepupunya kepada Wan Ik. Mengetahui informasi dari Jongmun, membuat Wan Ik berpikir jangan-jangan Aisin adalah anaknya Sang Wan yang dilahirkan di Jepang. Dia meminta kepala kepolisian untuk menghubungi Biro Polisi Jepang agar mengirimkan data-data orang-orang Joseon yang tinggal di Jepang di tahun 1875. Rombongan Aisin dengan tandunya tiba-tiba dihadang oleh Dongmae. Tak ada geluduk di siang bolong, tiba-tiba Dongmae ingin melindungi Aisin. Sambil memotong rambutnya, tentu membuat Aisin terkejut dan marah padanya. Aisun yang selalu mengadukan Aisin kepada kakeknya, kali ini kena getahnya. Si kakek yang sudah pusing banyak masalah mengusirnya. Kakek memukuli Dongmae karena telah memotong rambut cucunya. Dongmae menjelaskan alasannya memotong rambut Aisin dikarenakan Wan Ik sedang mengumpulkan informasi tentang Aisin. Tiba-tiba kedatangan Hisung langsung memukul Dongmae.
Dia juga kesal dengan ulahnya mengganggu mantan tunangannya. Kedatangan kakek Go ke kamar Aisin mengejutkannya. Si kakek hanya ingin melihat rambutnya. Dia bersyukur karena masih selamat. Dia khawatir jika Aisin dibunuh mereka. Di tempat lain, Wan Ik baru teringat jika Aisin adalah anaknya Go Sangwan, pria yang dibunuhnya di masa lalu, yang juga cucunya kakek Go. Choi menyelinap ke kamar Kolonel Takashi. Dia menemukan daftar 4 nama yang sedang ditarget olehnya. Mengetahui Takashi akan masuk ke kamarnya, Choi segera pergi dari tempat tersebut. Tapi dia sempat curiga ada seseorang yang menyelinap ke kamarnya. Sasana Dongjo-nya didatangi oleh Takashi membuat Dongmai marah. Apalagi dia tak membuka sepatunya. Merasa ditantang, akhirnya Dongmai membantingnya. Karena Eunsan telah ditarget sehingga dia meninggalkan rumahnya. 그저 내가 바라는 건 Wan Ik yang memang sudah menargetkan kakek Go mulai beraksi menerornya. Hal ini membuat sakit jantungnya kumat. Mengetahui kondisi Joseon sudah memburuk, si kakek membagikan tanah miliknya untuk pegawainya. Dia berpesan agar tak menjual tanahnya kepada Jepang. Aksi si kakek membuat Jongmun memarahi istrinya. Untunglah si kakek datang menemui dan menjemputnya untuk meninggalkan suami koplaknya. Akhirnya, kakek Go meminta Dongmai dan Choi untuk membantunya. Dia meminta Choi untuk mengeksekusi Takashi, karena jika Wan Ik bisa ditangani oleh orang Joseon. Esok harinya, si kakek pun tewas bunuh diri, yang tentu menggemparkan semua rakyat Joseon. Sehari sebelumnya, kakek Go menemui Aisin. Dia meminta maaf atas ucapannya dan memberikan foto kedua orang tuanya. Dengan memasang muka sedih, Wan Ik ngelayat kakek Go. Kedatangan raja melayat mantan gurunya membuat Wan Ik terkejut, apalagi dia memberikan hormatnya pada kakek Go. Saat akan meninggalkan tempat itu, dia mendapat protes dari Wan Ik karena bersujud memberikan penghormatan terakhir. Si raja yang selalu diatur oleh Wan Ik membuatnya marah dan memecatnya sebagai menteri luar negeri. Ini membuat Wan Ik jadi protes pada raja. Melihat dia mengancam raja, membuat Senggu langsung menghardiknya. Wan Ik melampiaskan dendamnya kepada para pekerja kakek Go. Choi hanya dapat memandangi rumah kakek Go yang sudah hancur. Aisin dan Bu Cho mengungsi ke tempat lain. Takashi sangat senang karena Wan Ik dapat melenyapkan kakek Go. Hal itu menyebabkan warga Joseon jadi tenang. Namun dia memintanya segera menemukan Aisin. Wan Ik meminta bantuan tentara guna menangkap Aisin dan Senggu. Eunsan yang masuk daftar targetnya kini sedang dicari Takashi. Jumo diminta untuk mengantarkannya ke rumah Eunsan. Namun di tengah sungai dia membunuhnya. Sayangnya aksinya ini diketahui Takashi sehingga dia pun menembaknya. Di bagian lain, sesepuh samurai menemui Dongmai. Mayat Jumo digantung di depan umum. Hal ini membuat heboh orang-orang. Begitu juga dengan Kyle dan Choi yang langsung datang ke TKP. Ternyata itu ulah tentara Jepang guna menakut-nakuti rakyat Joseon. Mereka sedang mengadakan peringatan tewasnya kakek Go di sebuah kuil. Namun setelah acara selesai, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan tentara Jepang yang mencari Aisin. Karena Aisin tak berada di tempat itu, membuat tentara Jepang marah dan menembaki mereka. Aksi brutal tentara Jepang membuat penghuni kuil marah, sehingga mereka melakukan perlawanan. Kedatangan Eunsan dan kelompoknya dapat menghabisi tentara Jepang. Di bagian lain, Choi menghampiri dan memukul Takashi. Walau sempat terjadi tembak-tembakan, tapi ketegangan berhasil dihentikan. Senggu yang datang ke TKP terkejut karena yang tewas itu istrinya. Choi meminta Takashi segera menurunkan jasadnya. Karena dia ngeyel sehingga keduanya saling mengancam. Senggu bersedih melihat istrinya diperlakukan tak layak oleh tentara Jepang.
Di tempat lain, Ensan berhasil membunuh semua tentara Jepang. Dia meminta Bucho untuk segera pindah ke tempat aman yang sudah disediakan. Takashi yang dibuat malu oleh bawahannya, dia pun membunuhnya. Ternyata ketua samurai itu mengenal Takashi. Berita kematian pasukannya di kuil membuat Takashi marah. Dia dipermalukan di depan ketua samurai. Choi hanya terkena serempet peluru di tangannya. Dongmai tiba-tiba teringat jika Aisin akan mendatangi rumah Wan Ik. Di tempat lain, seseorang menyelinap ke rumah Wan Ik. Saat Wan Ik akan tidur, kemunculan Aisin di kamarnya membuat terkejut. Dia pun langsung mengeksekusinya. Choi yang juga mendatangi rumah itu terlambat karena Aisin telah menghilang. Beberapa saat kemudian, Dongmai tiba di tempat yang sama. Choi memberitahukan bahwa pembunuhnya telah menghilang. Kini kedatangan Hena juga dikejutkan dengan kematian ayahnya. Mereka menuduh dokter Matsuyama yang telah menembaknya, dikarenakan Wan Ik mengingkari janjinya untuk menjadi dokter kerajaan. Kemunculan Matsuyama terkejut melihat Wan Ik sudah tewas. Hal ini membuat Hena lebih mudah memfitnahnya. Berita kematian Wan Ik sampai juga di telinga Takashi dan Menteri Lee Jong. Choi memberitahukan Sengu nama-nama orang Joseon yang ditargetnya oleh Takashi. Beberapa orang pejuang kebenaran disiksa dan dibunuh guna mendapatkan informasi di mana Aisin berada. Tapi Takashi tak mendapatkan informasi apapun. Choi dan Sengu menculik Takashi. Mereka menggantungnya di atas jembatan. Setelah pasukan Jepang dapat menurunkannya, membuat dirinya frustasi. Kelompok Ensan menyerang pasukan Jepang. Sesampainya Takashi di lokasi tahanan Jepang, dia melihat pasukannya sudah pada tewas. Akibat kematian tentaranya membuat Takashi protes pada raja. Dia menyalahkan Sengu, tapi kali ini raja membantahnya bahwa Sengu semalam bersamanya. Raja menjelaskan bahwa dia sengaja membelanya karena mengetahui reputasi ayahnya di masa lalu. Pertemuan mereka kali ini membuat Choi patah hati karena Aisun berusaha memutuskan hubungannya. Dia akan berjuang bersama rekan-rekannya untuk membela Joseon. Takashi kehilangan kotak musik di kamarnya. Rupanya Aisin telah mengambil kembali barang miliknya. Hena menjelaskan bahwa ayahnya emang harus mati karena dosanya terlalu banyak. Apalagi dia tak diakui sebagai warga Korea ataupun Jepang. Di tempat lain, Choi terus melatih prajurit istana. Kedatangan Dubes Hayashi disambut oleh Takashi. Berita tentang perang Rusia dan Jepang baru saja dimulai. Kyle memberitahukan Choi bahwa dia akan dimutasi ke Jepang dan Choi diminta kembali ke Amerika. Legasi Jepang menargetkan Lee Jong untuk diculik, agar perjanjian Jepang dan Korea segera terwujud. Dubes Hayashi senang karena Menteri Luar Negeri telah menandatangani kesepakatan. Mengetahui Lee Jong diculik, membuat Dongmai berusaha mencarinya. Dia memberitahukan Hena tentang penculikan Lee Jong dan menghubungi raja. Raja panik dan meminta Sengu untuk segera mencari menterinya. Di tempat lain, Ensan sedang memikirkan cara membebaskan Lee Jong yang dibawa ke Jepang. Karena Aisin tak diperbolehkan ikut dengan kawan-kawannya, sehingga dia menemui Choi di kamarnya. Choi merasa dicuekan Aisin karena setelah 6 bulan baru menemuinya. Mengetahui Choi akan kembali ke Amerika, Aisin mendadak ingin ikut dengannya. Akhirnya Aisin mengaku bahwa dia hanya memanfaatkan Choi untuk ikut dengannya hanya sampai di Jepang, bukan di Amerika. Sengu menemui Choi guna memastikan keikutsertaan Aisin dengannya sampai tiba di Jepang. Choi juga berjanji akan memenuhi janjinya untuk menghabisi Takashi sesuai permintaan kakek Go. Mereka salah mengira jika yang menculik Menteri Lee Jong adalah Dongmai dan kawan-kawan karena tak tahu ada kelompok samurai baru. Dongmai menjelaskan bahwa kelompoknya tak didukung lagi oleh bosnya. Dia juga menolak saat Ensan mengajaknya bergabung. Choi memberikan surat nikah pada Aisin.
agar kedatangan di Jepang tak menemui masalah, sambil memasangkan cincin kawinnya. Walau Choi tahu jika cinta Aisin lebih besar untuk membela negaranya, mereka akan meninggalkan Joseon 2 hari lagi. Di lapangan tembak, para prajurit kerajaan sudah dapat menembak dengan tepat. Mereka terkejut setelah Choi memberitahukan bahwa hari itu adalah hari terakhir mereka berlatih, karena pasukan Jepang akan segera menguasai Dewan Marsekal dan akan membubarkan akademi militer. Jadi mereka harus bersiap-siap untuk bertempur. 본국으로 돌아가게 됐어. Choi memberitahukan Dong Mai bahwa besok dia akan kembali ke Amerika. Dia juga akan menepati janjinya pada kakek Go. Begitu juga pada Hena, dia akan pamit dari hotelnya. 이상하오? Esok harinya mereka bertemu di stasiun Hansong. Bukan Manggarai ye. Kali ini Aisin yang memasangkan cincinnya pada Choi. Setelah tiba di Jepang, petugas mempermasalahkan surat nikah Aisin. Mereka memeriksa tas bawaannya. Tapi untunglah petugas mengizinkan mereka masuk ke Jepang setelah Choi menjelaskannya. Saatnya mereka harus berpisah, Choi berusaha mengajaknya kembali untuk pergi dengannya dan membiarkan teman-temannya berjuang. Menurutnya Joseon tak akan menang melawan Jepang. Dia hanya akan mati sia-sia. Lagi-lagi Aisin kekeh dengan sikapnya bahwa dia harus bersama teman-temannya menyelesaikan urusannya. 귀와 함께 잠들고. Kehadiran Aisin memancing sekelompok pria Jepang mengganggunya, namun seseorang membantunya. Aisin terkejut jika kedatangannya memang telah ditunggu oleh rekan-rekannya. Orang itu bernama Song Hyong yang juga teman ayahnya. 영의 사촌 오랩이다. Mereka menyerahkan surat dari raja yang ternyata warkat deposito untuk dana perjuangan mereka. 뒤를 봐주면 된다. Song Hyong memberitahukan bahwa 2 hari lagi mereka harus naik kapal tujuan Shanghai guna mengamankan Menteri Lee Jong. Don't be crying a Di lot. bagian lain, Choi menemui Kyle di legasi Jepang. Kyle terheran karena Choi sudah menggunakan cincin kawin. Congratulations, Eugene. Ketua samurai menjelaskan bahwa kesepakatan Jepang dan Korea telah ditandatangani dikarenakan tak adanya Menteri Lee Jong. 나름 관계했지 그러네. Walaupun kini dia kembali ke Joseon, tak ada rakyat yang menyambutnya lagi. Dia membujuk Lee Jong lebih baik bergabung dengan Jepang. Mereka akan memberikan apa saja yang dia mau. Pesta rakyat tahunan dimulai, di mana warga Jepang beramai-ramai menghadirinya. Takashi yang hadir di tempat itu melihat seseorang berada di atap sedang membidikan senapannya. Tentu saja membuatnya panik. Di tempat musin, seorang wanita sedang beraksi untuk menggoda Lee Jong, tapi rupanya dia bagian dari kelompok Song Hyun. Setelah memberi kode, Lee Jong membalikan meja dan mulai menembaki para samurai. Hingga mereka dapat membawa kembali Menteri Lee Jong. Begitu juga dengan Choi dapat mengeksekusi Takashi dengan cepat. 결국 넌 조스인으로 돌아오. Hena memberitahukan bahwa teman wanita Dong Mai mengirimkan telegram untuk ketua musin. Merasa dikhianati, Dong Mai akan membunuhnya. Tapi si cewek bisu itu dapat meyakinkan bahwa itu hanyalah kesalahpahaman saja. Telegram yang dikirimkan membuat Dong Mai harus segera ke Jepang untuk menemui ketua musin. Setelah membebaskan Lee Jong, Song Hyong berpisah dengan timnya. Mereka bertemu kembali di studio foto. Sebelum berpisah, mereka mengabadikan foto berdua. Di pelabuhan, Choi akan segera naik ke kapal tujuan New York. Untuk terakhir kalinya, Choi mengajak Aisin untuk ikut bersamanya. Aisin berjanji jika Joseon telah damai, dia akan mengunjunginya. Setelah mereka berpisah, tiba-tiba kelompok musin melihat Aisin sehingga mereka mengejarnya. Choi yang masih berada di sekitar pelabuhan jadi ikut menolongnya. Mereka berlari menuju legasi Amerika dan menembakkan pistolnya guna memancing pasukan Amerika keluar dari gedung. Karena aksi brutal musin membuat tentara Amerika menembakinya dan mereka diselamatkan setelah Kyle menemuinya. Kehadiran mereka yang membuat gaduh membuat dubes Amerika jadi ngoceh-ngoceh. Setelah Kyle dapat meyakinkannya, akhirnya Choi dan Aisin diizinkan untuk bermalam 1 hari. 아메리카 고우식한님 묻게. 그런 내줍니다. Para musin menunggu di dekat kantor legasi Amerika karena mereka sudah terperangkap.
Esok harinya, Choi dibawa untuk disidangkan di pengadilan militer, dan Kyle membawa jenazah satu tentara Amerika yang tewas. Dalam perjalanan, Kyle dihadang oleh kelompok Musin. Tapi mereka kecewa di dalam peti mati itu tak ditemukan Aisin. Di tempat lain, duta khusus Ito tiba di Joseon. Dia langsung bertemu raja. Haesung menerima telegram dari Jepang yang memberitahukan bahwa Aisin terperangkap di Jepang. Dia memberitahukannya pada raja. Dongmai baru saja tiba di Jepang. Haesung menyuruh teman ceweknya untuk menemani Dongmai. Sementara pengejaran Aisin terus dilakukan, hingga Dongmai datang menolongnya. Di tempat lain, sidang militer Choi berlangsung. Dia dihukum 3 tahun dan dipecat tidak hormat dari militer. Pengejaran Dongmai oleh sesama samurai terus berlanjut. Sang ketua membuat Dongmai terkapar dan nyemplung ke laut. Mimpi apa si Choi tiba-tiba di penjara dan dipecat dari pekerjaannya? Dikarenakan Dongmai sudah lebih dari sebulan tak kembali, sehingga anak buahnya menyusulnya ke Jepang. Aisin akhirnya kembali ke Joseon dan menghadap raja. Komandan dan pasukan Jepang yang baru tiba akan menginap di Hotel Glory. Keberadaan tentara Jepang kini telah menguasai kerajaan dan menangkapi rakyat Joseon. Jajaran menteri telah ditempati para pengkhianat Joseon. Mereka meminta raja untuk melakukan bunuh diri karena tak bisa lagi berbuat apa-apa untuk negaranya. Karena raja tak mau melakukannya, seorang menteri menodongkan pistolnya, tapi dihadang oleh Senggu. Raja mengalah untuk turun takhta. Dia melarang Senggu untuk ditahan. 3 tahun berlalu. Choi telah bebas dari penjara. Dia bertemu dengan Chang-ho yang berasal dari Joseon. Sebuah rumah diledakkan milik Lee Wan-yong. Ternyata itu ulah Aisin dan kawan-kawan. Pasukan kerajaan panik karena raja telah dilengsarkan. Peristiwa ini membuat rakyat berkabung. Choi kembali menemui Kyle. Dia berterima kasih karena telah dibantunya. Choi merencanakan akan kembali ke Joseon. Tahun 1907, Jepang membubarkan militer Joseon dan mengambil semua senapan milik tentaranya. Hal ini membuat frustasi pimpinan komando kerajaan sehingga bunuh diri. Tapi mantan murid Choi berani melawan tentara Jepang hingga berlanjut ke peperangan. Karena situasi sudah kisruh, Senggu meminta izin raja untuk ikut berjuang. Walau raja tak mengizinkannya, Senggu tetap pergi. Dia dapat menolong beberapa prajurit yang terluka, tapi sayangnya Senggu harus tewas bersama ledakan dinamit yang dibawanya. Di mana-mana peperangan terjadi, hanya 3 orang yang berhasil diselamatkan. Kesuksesan Jepang dirayakan dengan meriah. Hanya mayat-mayat yang berserakan yang menyambut kedatangan Choi dan Dongmai di Joseon. Sebagai pemilik usaha penerbitan, Haesung merangkap menjadi wartawan guna meliput peristiwa yang terjadi di Joseon. Aisin menyelinap ke hotel dengan membawa dinamit. Kebrutalan tentara Jepang kepada warga pribumi membuat mereka malah bangga dan senang. Hingga cerita mereka membuat si Hena enek. Keangkuhan Jepang memaksa Hena bekerja sama dengan Aisin. Walau tujuan mereka berbeda, tapi keinginannya sama. Para pegawai hotel yang tersisa 2 orang lagi dikasih pesangon dan disuruh pergi sejauh mungkin dari hotelnya. Aksi mereka yang baru saja menyelesaikan pemasangan dinamit diketahui oleh tentara Jepang, sehingga Aisin menembaknya. Suara tembakan ini terdengar oleh Choi dan Dongmai yang tak jauh dari hotel. Tentara Jepang menangkap Hena yang melarikan diri dari hotel. Untunglah Aisin dapat membunuhnya. Sesaat kemudian, hotel itu keburu meledak sebelum mereka pergi jauh dari TKP. Mereka yang sempat melihat keberadaan Aisin dan Hena langsung mencarinya. Di bawah reruntuhan puing-puing, Hena dapat ditemukan dan dibawa oleh Dongmai. Di tempat lain, Ensan bersedih melihat jasad Senggu yang telah tewas. Akhirnya, Choi dapat menemukan Aisin. Dengan bantuan pejuang kebenaran yang menyamar sebagai tukang beca membawa mereka.
Di tengah jalan, mereka dihadang oleh 2 tentara Jepang. Untunglah si pandai besi yang memang pejuang kebenaran dapat membunuhnya. Sehingga mereka membawa Aisin ke bengkelnya. Karena berita yang dibuat Haesung selalu memprovokasi sehingga tentara Jepang menangkapnya. Haesung teringat di mana sebelum peledakan hotel telah diingatkan Hena agar tak datang kembali ke hotelnya. Hena tersadar dari pingsannya. Di rumah sakit, korban-korban kebrutalan Jepang terus berdatangan. Perawat dikejutkan oleh Choi yang menodongkan pistolnya karena meminta obat-obatan untuk mengobati Aisin. Kemunculan tentara Jepang yang membawa perwiranya di rumah sakit ditolak oleh si perawat dengan alasan tempat tidurnya sudah penuh. Mendengar alasan tersebut, mereka langsung menembaki korban-korban di atas tempat tidurnya dan melarang perawat untuk menerima orang-orang Joseon yang terluka. Choi yang berada di TKP langsung saja membunuh mereka. Entah belajar dari mana, Choi mengambil peluru yang terdapat di tubuh Aisin dan mengobati lukanya. An-san membawa teman-temannya yang terluka. Dia baru menyadari jika Choi kini membantu perjuangannya. Berita meledaknya hotel di mana tentara Jepang menginap membuat Dubes Ito marah. Tentara Jepang terus melakukan razia ke rumah-rumah penduduk. Kekejaman tentara Jepang terus berlangsung, di mana seorang ibu membawa anaknya ke rumah sakit yang tertembak di jalanan malah dibunuh tentara Jepang. Aksi ini membuat si perawat muak sehingga dengan membawa obat-obatan dia pun kabur dari rumah sakit tersebut. Di perbukitan, An-san dan kawan-kawan menguburkan Senggu yang tewas. Dan satu persatu rakyat yang sudah muak pada tentara Jepang mulai bergabung dengan mereka. Raja mendapat pesan dari Hena yang disampaikan kepada Dubes Ito, bahwa peledakan hotel itu atas ulah pemilik hotel yang juga orang Jepang, bukan karena ulah orang Joseon. Kelompok samurai alias Mushin terus mengejar Dongmai. Dia yang sudah ditinggalkan anak buahnya melawan mereka sendirian. Raja kecewa karena berita perjuangan rakyat Joseon tak pernah terpublikasikan di majalah New York Times. Choi kembali menemui An-san. Walau dia tak menyatakan untuk bergabung dengan pejuang kebenaran, tapi dia ingin orang-orang yang telah membantunya agar tetap hidup. Demi uang dan jabatan, para pengkhianat Joseon memberitahukan pada Dubes Ito di mana mereka bersembunyi. Choi diberitahukan bahwa tempat persembunyian mereka telah diketahui oleh tentara Jepang dan memberitahukannya pada An-san. Kemunculan Choi di hadapannya membuat Aisin terkejut. Di saat sakit, dia tak menyadari kehadirannya. Pertemuan ini membuat keduanya terharu. Karena terancam keberadaan mereka, sehingga An-san memutuskan untuk tak tinggal menetap. Sesampainya di TKP, tentara Jepang tak menemukan mereka, karena tempatnya telah kosong. Untuk menangkap Aisin, mereka harus menemukan tanduk yang dibawa orang Joseon. Sementara para pejuang kebenaran terus bergerak mencari tempat baru, hingga akhirnya mereka dapat menemukan tanduk dan membantai semua pejuang itu. Dengan lengsernya raja dari kursi tahta, membuat menteri-menteri yang memang sudah berkhianat merayakannya dengan berpotret ria. Choi mengeksekusi Dokmun yang dianggap duri bagi kerajaan. Tentara Jepang kecewa karena tanduk yang ditembakinya ternyata kosong. Setelah kepergian tentara Jepang, Aisin muncul di antara kerumunan. Dia menemui Bihaman yang tertembak. Sesaat kemudian, tentara Jepang itu kembali ke tanduk, namun kali ini telah dilindungi rakyat Joseon yang siap mati melindungi Aisin. Hingga akhirnya tentara Jepang itu kalah nyali dan meninggalkan mereka. Guna mendapatkan kuda, Choi dan Dongmai membunuh kedua tentara. Choi meminta Aisin untuk segera kembali ke markas mereka sambil memberikan kudanya. Dubes Ito kesal karena pamflet yang tersebar membakar semangat rakyat Joseon. Choi bertemu dengan seorang reporter asing untuk mewawancarai pejuang kebenaran. Awalnya mereka curiga dan tak ingin diwawancara. Tapi demi tersiarnya berita perjuangan mereka ke seluruh dunia, akhirnya mereka bersedia diwawancara dan difoto. Dimanapun pengkhianat itu selalu menguntitnya. Tapi apes malam itu dia tertangkap dan dibunuh.
Mereka mendapati berita jika Jepang memberikan imbalan besar buat siapa saja yang dapat memberitahukan di mana para pejuang berada. Ensan meminta Choi untuk membelikan tiket kereta guna memindahkan pejuang mereka ke Pyongyang. 총 12장이 누구든 뵐 수 있으니까. Lagi-lagi para musin terus mengejar Dong Mai yang tinggal sebatang kara. Hingga hari itu dia pun tewas. Ensan membagi dengan 4 grup untuk keberangkatan mereka dengan kereta. Setibanya di stasiun, semua pejuang dapat masuk ke dalam kereta. Karena koran yang diterbitkan Haesung selalu memprovokasi masyarakat, sehingga Dubes Ito ingin menangkap si pemilik kantor koran tersebut. Berkat bantuan pengkhianat kepala polisi Joseon, akhirnya mereka dapat mengetahui bahwa ini ulah Haesung dan menangkapnya. Saat bertemu dengan patroli Jepang, para pejuang melakukan perlawanan guna membebaskan orang-orang yang akan dieksekusi. Mengetahui kehadiran di dalam kereta, tentara Jepang mendatangi stasiun. Sementara Choi menyuruh Sumi untuk membawakan tas dan memberikannya pada guru Stella. Agar dapat mengetahui informasi lebih cepat, 2 orang pejuang menggunakan seragam tentara Jepang. Choi berpura-pura so akrab dengan seorang pejabat Jepang yang akan pergi dengan kereta yang sama. Dengan membawa-bawa nama Takashi, akhirnya pejabat itu percaya jika Choi adalah temannya, hingga membawa mereka masuk ke stasiun dengan aman. Mengetahui tentara Jepang akan melakukan inspeksi, membuat Aisin memaksa masinis agar segera menjalankan keretanya. Untunglah Choi dapat membantu pejabat Jepang itu menaiki kereta di kelas 1. Si pejabat malah berterima kasih karena bantuan Choi sehingga dia tak tertinggal kereta. Aisin terkejut melihat Choi telah duduk di sebelahnya. Di tempat lain, Ensan dan kawan-kawan dapat menghabisi tentara Jepang. Tapi tak diduga pasukan Jepang lainnya baru tiba di tempat mereka. Tak ada pilihan lain selain mereka harus melawannya, walaupun mereka harus tewas demi perjuangan Joseon. Karena pemeriksaan makin dekat, Choi kembali menemui si pejabat Jepang dan menyanderanya. Di tempat lain, Haesung disiksa tentara Jepang hingga tewas. Penyamaran kedua tentara tertangkap, sehingga terjadi pertempuran. Dalam situasi terdesak, kemunculan Choi dengan menyandera pejabat Jepang dapat menghentikan langkah tentara dan memaksa tentara Jepang mundur. Choi memberitahukan jika saat kereta memasuki terowongan, dia harus melakukan sesuatu. Saat memasuki terowongan, Choi dapat memaksa mereka pindah ke gerbong belakang. Dan tak diduga dia memutus rantai gerbongnya. Sehingga membuat Aisin terkejut karena itu aksi bunuh diri Choi guna menyelamatkan Aisin dan kawan-kawan. Dubes Ito meminta agar pejuang kebenaran tak pernah masuk berita di koran internasional. Karena aksi pahlawan mereka tak boleh diingat dalam sejarah. Raja mendapat kabar bahwa para pejuang kebenaran pimpinan Ensang dan kawan-kawan telah tewas. Begitu juga dengan Enjin Choi yang tewas, dia lahir di Joseon dan tewas sebagai orang Amerika. Kyle menerima permohonan agar Choi dapat dikubur di Joseon. Di akhir cerita, Aisin yang memimpin pejuang kebenaran selanjutnya.